Untuk kedua kalinya, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Upacara pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Putih menandakan kembalinya Trump di pemerintahan Amerika Serikat. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri Paman Sam mulai tahun 2017 sampai 2021. Tidak lama usai dirinya dilantik, Trump kemudian menyampaikan sejumlah kebijakan yang dinilai menggemparkan oleh sejumlah pihak. Mulai dari Amerika Serikat yang menarik diri dari WHO, kembalinya TikTok di Amerika, hingga dukungan gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Selain itu, kabarnya paham proteksionisme yang dijalankan Amerika versi Trump nantinya akan mempengaruhi Indonesia. Lalu, sektor mana saja yang akan terpengaruh oleh paket kebijakan Donald Trump? Menghadirkan pengamat kebijakan internasional UI, Hikmah Hanto Juwana. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas peristiwa yang terjadi di Solo. Kali ini, seorang pasien rumah sakit jiwa menceburkan dirinya ke Sungai Bengawan Solo. Jenazahnya ditemukan 16 km dari lokasi jatuh oleh Basarnas Kota Solo. Bagaimana kronologinya? Ikuti laporan jurnalis Detik Jateng dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, untuk menutup edisi kali ini, Detik Sore mengulas sejumlah kebijakan pendidikan Presiden Prabowo di masa 100 hari selama menjabat. Apa saja yang menjadi evaluasi sejauh ini? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk bersama Wakil Redaktur Detik Edu jelang matahari terbenam nanti. Simak terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore nggak cuma hore-hore. What is up, everybody? Selamat sore semuanya. Yeay, ketemu kita lagi di Detik Sore. Nggak cuma Hore-hore. heboh sendiri ya kita ya. Heboh sendiri ya. Kita udah yang kayak what is up everybody, selamat sore, ketemu lagi Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Yang lain kan? Iya, yang lain kan du. Kenapa sih guys? Ini memang udah tanggal 21 sih. 21, Gua tahu betul. banget ini udah mulai yang pay letter diambil, pinjol dicairkan. Betul, udah Flexi cash akhir-akhir dicairin. ya. Bener. Napasnya ini udah engap ceritanya. Nah, itu Udah gitu kan. yang udah kode-kode Rasanya. buat minta ditraktir sama orang karena udah mau ujung bulan. Benar. Gitu. Tapi tenang kan, berarti 10 hari lagi menuju, enggak, bahkan kalau untuk gajian mah enggak. Ada yang 4 hari Bentar lagi. lagi. Bahkan ada yang gajiannya di fast forward. Oh ya? Karena kan mau long weekend. Oh iya, enak tuh. Jadi dia mungkin gajiannya hari Jumat nanti. Wah, itu enak sih. Cuman agak bahaya ya. Abis gajian. Agak bahaya. Nunggunya makin lama. Iya. Buat gajian Sama abis selanjutnya. itu kepake jadinya kayak wih Ah, libur iya, nih betul. gitu kan, berlibur lumayan, harus hati-hati, lebih wise lagi ya gitu. Itu lebih ke ceramain diri sendiri kan. Iya. Yuk yuk lebih wise yuk, jangan jajan. Bener. Sejujurnya apa yang kita sampaikan di sini nih Detikers itu semuanya berbalik lagi ke kita. Ya. Kita tuh kayak ngomong sama cermin sebenarnya. Mau Betul. kita nasihatin kalian buat investasi guys, nabung guys, jangan lupa. Nah itu juga buat kita sendiri juga. Bener-bener. Kadang-kadang kita kalau misalnya ngomongin orang tuh suka ngaca gitu loh. Betul. Sebenarnya kayak kita juga mungkin gak kayak gitu, tapi kalau ngomongin orang kan emang lebih enak ya Bang ya. Ya kan. Nah cuman ini kita sebisa mungkin apapun yang kita omongin kita lakukan juga. Nah itu dia bener. Jadi apa yang kalau kata Pamungkas, walk the talk. Ya nggak sih. Oh iya benar. Talk the walk. Off the wall. Kalau off the wall judul albumnya Michael Jackson dong jadinya. But anyway, congratulations for President Donald Trump. Yeay. Inaugurated as the new US president, as the kayaknya dia ke-47 atau 45 gitu, lupa gua.
Ke berapa dia? Coba kita 47, cek ya. 47 ya, 47. Untuk kedua kalinya nih akhirnya Presiden Donald Trump sudah dilantik tadi. Yes. Sudah disumpah juga untuk bisa memimpin Amerika Serikat dalam waktu 4 tahun ke depan. Oke. Dan bahkan sebelum dilantik dia udah ngasih kado buat warga Amerika Serikat. Aku buka blokir TikTok yang Oh betul. udah 14 jam berlangsung ini. Itu emang kado terbaik sih sebenarnya. Karena kan udah banyak yang mulai yang kayak aduh nggak bisa dibuka nih gitu kan. Ini adalah kadonya geng. Semoga kita yang di luar Amerika juga boleh ikut kena kadonya nggak? Kadonya apa kira-kira ya? Justru yang bakalan diprediksi tuh ancaman Cut. Mas jangan yuk bisa yuk. Mas Trump. Mas Trump. Hati-hati lo sama Melania. Lo gak ngeliat topinya tuh udah kayak Jim Carrey tadi. Siapa tahu kita bisa jadi bestie. Oh iya lagi. Ya kan? Musuh dalam selimut ya lebih tepatnya. Bukan bestie justru. But anyway, Amerika hari ini punya presiden baru. Kita juga akan banyak bahas ini nanti ya. Bagaimana peran Donald Trump setelah dilantik kembali menjadi presiden Amerika Serikat. Kira-kira apa sih peluang dan juga risikonya buat kita dari sisi hubungan internasional. Kita akan bahas nanti. Oh, ada yang lagi nelan. Ada yang lagi mau nguap tadi kayaknya ya. Betul, karena itu juga penting loh buat kita. Kenapa penting, Cut? Karena kan dengan naiknya dia pasti ada kebijakan-kebijakan yang pasti ngaruh sama kayak saham-saham Bisa. atau kayak ekspor import ke sana. Benar. Tiket-tiket siapa tahu mau berlibur ke sana kan siapa tahu jadi agak lebih susah atau lebih gampang kan ada tuh Oh, pilihan iya itu gitu. Jadi kita tuh emang harus lebih aware aja sama apa yang terjadi. Gitu. Aku akan bawa kado nanti setelah bertemu nanti sama teman-teman dari Kedubes Amerika Serikat. Kira-kira apa nih gosip-gosip dari sana? Besok rencana akan ketemu sama mereka. Oh iya, cari gogon-gogon ya? Iya, gue akan cari gogon-gogon nanti ke sana. Seru. Mau ikut boleh nggak? Boleh. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya bawa plus one ya? Boleh nggak? Detikers boleh lah. Soalnya orang yang datang ke sana tuh harus dicek dulu sama FBI sama Oh. Apa? CIA. Oh, lolos pasti. Udah sering dicek kayaknya. Udah sering ya. Cuma justru karena udah sering dicek terus nggak lolos terus. Sedih, jangan gitu dong. Tapi by the way ini tuh entah kenapa ya, apa karena hujan mulu atau gimana, cuman vibes-nya kayak Jumat. Maksud sih? Atau ini perasaan gue doang? Kayak perasaan gue doang ya udah. Perasaan lo doang kali. Vibes-nya Apa kayak ini? Jumat. Besok itu lo udah libur, maksudnya nggak ada kerjaan yang menanti. Iya besok Besok. libur. Nah, Jadi makanya emang vibes-nya vibes-nya Jumat. jadinya kayak Jumat Lo gitu. mikirnya kayak besok tuh nggak akan ada kegiatan, besoknya lagi juga nggak ada kegiatan. Jadi berasanya kayak long weekend already. Kayak ngapain ya besok? Ada rencana apa buat Pocut besok untuk libur yang sudah dimulai? Besok rencananya mau membaca buku Pak sambil ngopi. Di tempat yang nggak bisa dilihat sama orang itu. Yang orang-orang kayak nggak mungkin akan menyangka lo ada di situ gitu. Betul. Oh, karena sering ya kayaknya ya Iya, kayak sering gitu kayak ya. gitu ya. Iya dong. Kita kan anaknya Pocut nih tipe cewek apa sih? Nah, Macem-macem. Bunglon. oh Jadi bisa, apa juga bisa. jadi apa aja. Oh. Game ini lo gue lihat mukanya 1000 membuka borok sendiri ya. Anda dong. Itu kan Anda. Irma maksudnya. Loh, kan kalian berdua. Irma tuh Gemini yang lebih Gemini daripada gue. Oh gitu. Tapi Detikers nih banyak kan di sini zodiaknya apa sih? Penasaran deh. Tapi mostly katanya paling banyak kan Virgo. Virgo paling banyak. Virgo tuh yang perfeksionis ya. Iya. Yang gue ingat tuh Virgo perfeksionis. Lo pernah ada ya mantan Virgo? Gak pernah. Oh enggak. Karena dia pasti langsung kayak keblok sama gue. You're way too good to be true gitu kayak. Virgo. Iya. Virgo apa lo nya nih yang too good to be true? Enggak, bukan. Lo maksudnya. Enggak. Masalahnya lo harus bagus-bagusin diri lo. Lo ingat kita kemarin bikin sayembara. Apa sih Sayembara cari istri buat Edo. Masih ingat ya Detikers kalau sayembara udah ada ini. yang masuk emailnya. Demi apa? Sayembara ini tuh masih terus berlanjut. Kita buka sampai emang ada the one yang datang ke sini untuk interview. Iya. Oh,
Oh gitu, oke. Gak ada. Gak mau Nggak banget ada. loh dia. Kenapa Nggak sih ada. emang? Dia lagi sibuk nih kalau jam-jam segini. Tidur siang. Tapi sebenarnya kalau misalkan gue boleh tanya nih, Apa-apa. Kenapa sih harus gitu? ya udah sih nggak apa-apa. Iya, Nyokap lo tuh sebenarnya keinginannya pingin istri yang seperti apa sih buat lo? Pokoknya yang sepadan sama gua. Wah sulit juga Dia tuh. nggak mau yang gua di atas, gua yang di bawah gitu. Rata. Kita sepadan aja, iya. Oke. Menurut lo? Enggak, cuman lebih ke mungkin Kalau dia kata bisa Trump kan- masak atau apa gitu. Nggak ada kayak gitu, itu tuh nggak ada. Yang penting kaya raya aja. Oh gitu konsepnya. Ya nanti kita cari ya. Iya. Tapi 50 plus gak apa-apa ya? 50 plus umurnya. Kita lihat berapa jumlah hartanya ya. Oh, Itu kita akan timbang risikonya nanti. Oh seperti apa. gitu. Sebagai Detik Finance Takut ya. banget gue. Itu harus ya. Hancur market gue di sini. Aduh, tapi ngomong-ngomong ya, kalau misalkan dari segi investasi, berarti dengan naiknya Trump ini tuh bakalan ada apa ya? Nah itu juga masih jadi pertanyaan sih sebenarnya. Yang pasti sih ISG hari ini kalau nggak salah hijau ya. Ijo ya? Coba kita cek apakah hijau. Tuh hijau. Walaupun ya naiknya tipis tapi ya market responsnya ternyata positif gitu. Karena juga Donald Trump-nya juga kayak ramah gitu. Berbagai kebijakan yang katanya mau menaikkan tarif ke China pun juga ditunda sama dia pada akhirnya. Oke. But we'll see. Kita akan ngobrolin itu lebih banyak lagi sih nanti terkait apa aja kebijakan dari Presiden Donald Trump yang baru saja dilantik ini. Termasuk juga soal investasi juga akan kita obrolin karena nanti akan ada market review ya Cut ya. Betul. Cut yang akan analisis. Oh iya dong pastinya. Kira-kira apa fundamental ya? Atau taktikal. Coba dari sisi fundamental ISG saat ini kira-kira akan top down ke arah mana? Untuk saat ini ya. Coba ya kita pikir. Sentimennya kayaknya apa? Sentimennya ini agak susah ya. Tapi gue akan ngomong secara Anabel aja. Adalah seperti ada telepon. By the way gue mau cerita dong dikit. Oke silakan. Sorry gue potong. Gak apa-apa silakan. Karena gue baru kepikiran, baru ingat sekarang. Oke. Ini cerita bodoh sih sebenarnya, kayak aib gue sebenarnya. Oke. Lo tahu The Panturas nggak? Tahu. Tahu personil-personilnya? Nggak semua kayaknya. Nah, jadi gue tuh tadi lagi nyari kontak ekonom. Oke. Namanya adalah Rizal Taufikur Rahman. Nama ekonomnya. Oke. Terus gue dapat nih nomornya dari reporter gue. Kasihlah nih kan Rizal. Terus gue bilang, gue pengen wawancara Pak Rizal lewat telepon buat podcastnya Detik Finance. Terus dibales nih sama orang yang namanya Rizal ini. Ternyata balasnya gini, siang Mas. Ntar ya, gue baca biar presisi ya. Iya biar presisi ya. Coba kita lihat selamat ya. siang, tapi Mas, saya bukan pengamat ekonomi. Saya cuma gitaris band. Sepertinya masalah Rizal. Terus turns out, gue baru tahu. Gue bilang kan sama reporter gue yang ngasih nomor ini. Lo salah ngasih nomor ke gue. Terus bilang, ya ampun Mas, maaf. Itu teman aku gitaris band bener. The Panturas. Tapi jadi punya nomornya. Gitaris The Panturas. Lumayan. Gue udah bilang, Mas, ya ampun mohon maaf ya, namanya sama persis. Sukses Mas untuk bandnya. Bisa-bisanya kayak gitu. Kebayang gak sih lo kayak lo udah nyebutin semua apa yang jadi tujuan lo ngechat dia, terus tiba-tiba selamat siang, maaf Mas, tapi saya bukan pengamat ekonomi. Kayak lo udah ngomong sama orang banyak, terus habis itu, maaf, bukan saya orangnya. Tapi jadinya malu banget ya sih. Sebenarnya tapi jadinya mungkin dia kan sebenarnya nggak tahu kalau ada orang dengan nama yang sama. Sekarang dia jadi tahu gara-gara lo. Nah iya pasti. Keren. Itu salah satunya dia tahu itu, dan dia tahu ternyata ada ancaman dan peluang terkait dilantiknya Presiden Donald Trump. Karena gue sampai udah ngomong, gue akan ngomongin soal apa. Enggak, cerita ini gue yakin akan dibawa juga
ke kok panggung. di panggung kayak masa ya Asli. gitu. Pasti akan ada tuh momen-momen itu. Teman-temannya juga pasti tahu. Jadi kalau misalkan nih ada nih fans-fansnya Depan Turas nonton terus abis itu lagi diceritain nih kemarin masa ya gue gitu. Ini orangnya. Ini dia. Ini dia. Maaf ya Mas Rizal, sukses buat Depan Turas. Saya dengerin kalian juga, tapi saya nggak tahu ada namanya Rizal Taufikur Rahman, jujur. Sebuah nanti kita cut, nanti kita kirim ya. Iya Iya bisa. Oke, nih kita balik lagi investasi, Pak. Oh iya, karena udah mau jam 4 juga ya. Uh-uh. Biasa kita kalau jam 4 kan berubah menjadi orang pintar. Betul dong, kan kita pintar terus gak sih? Pintar terus gak sih? Pintar terus kita, Iya kan? karena nggak cuma hore-hore. Iya benar. Hura-hura? Hore-hore? Hura di pagi doang. Oh gitu, ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita ngomongin investasi, kita ngeliat yuk Jakarta lagi apa ya sekarang? Ada Ibda Syahara yang akan laporin, Cut. Kita langsung sapa Ibda Syahara kalau gitu. Hai, selamat sore Ibda Syahara. Selamat sore, wow. Wih, Looknya berbeda. iya. Ibda Sekali-kali lah Syahara. Sekali-kali lah ya. Tiap hari juga nggak apa-apa Ibda Syahara. Challenge-nya tiap hari di tahun ini harus beda terus. Harus beda terus. Harus beda Termasuk sore ini. Karena Ibda Syahara pasti ingat kalau ketemu sama aku akan tagih pantun yang kemarin Apa dia tuh? sudah janjikan. Pantun Ya, gak tadi sih tuh? padahal aku udah pengen kalian lupa. Nggak Enggak bisa bakal. kan? Ini di dinding-dinding semuanya udah kita tempelin kok, ini pantun Ibda Syahara jangan lupa gitu. Belum Betul. detik sore. Lagian yang lupa. Wow. Nah, kita bakal tanyain pantunnya nanti habis laporan dulu. Iya. Deh Ibda Syahara, kita udah gak sabar buat itu. Silakan Ibda Syahara. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, yaitu dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini yaitu dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke Jalan Legend S. Parman pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas di tol dalam kota yaitu dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu di tol dalam kota arah Tomang yang hendak menuju ke arah Pluit pada saat ini terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di jalan arteri yaitu dari Jalan Legend S. Parman yang akan menuju ke arah Jalan Latu Menten pada saat ini terpantau lancar. Meskipun demikian kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berada pada jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Baik Detiker, selanjutnya kita akan menuju ke titik yang kedua yaitu dari exit tol Bekasi Barat. Dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun yang akan mengarah ke Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani. Pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian, Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani dan maupun yang hendak memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada saat ini juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kondisi jalanan cukup licin karena sedang diguyur hujan pada saat ini di kawasan ini dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya bagi Anda yang akan menggunakan jalur tol agar untuk kembali mengecek saldo e-tol Anda, pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Baik Detiker, selanjutnya kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari Pospol Ciawi, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini yaitu dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin, ataupun Tajur pada saat ini terpantau ramai. Ketersendatan di kawasan ini
didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun truk bermuatan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati serta berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur pada saat ini juga terpantau ramai. Kami menghimbau kepada Anda pengguna jalan roda 4 bagi Anda yang memang akan berhenti di sekitaran kawasan ini agar tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena akan mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Selanjutnya di Tikers kita akan menuju ke titik yang terakhir yaitu dari Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Untuk sore hari ini, arus lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalan arteri terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati pada saat ini juga terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah pada saat ini juga terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda khususnya pengguna jalan roda 2 mengingat kondisi curah hujan yang tidak menentu pada saat ini agar selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan namun dengan tidak bermodelkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan Detikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Baik, terima kasih Ibda Syahara laporannya. Sekarang ini adalah saatnya Naik Shogun lewat jembatan Lagi. Ampera. cakep, Matur suwun Ibda Syahara. keren, Now mahal it's your bang. time. Coba Ibda Your turn. Syahara silakan. Pergi ke hutan, ketemu bekantan. Cakep. Jangan lupa jaga kesehatan. Makasih Ibda Syahara. Keren. Terima kasih Ibda Syahara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Kita udah melewati 3 menit dari jam 4. Betul. Artinya kita harus langsung menuju ke market review. Cel. Yes. Tapi sebelum market review kita mulai, kita mau lihat dulu apa? Sentimen market hari ini. There you Silakan. go. Nah, itu dia sentimen-sentimen market untuk hari ini. Malam chaos ini. Tak mau sendiri. Lagu apa sih itu? Oh, parah belum benar. Wah, kecewa sih. Parah, Berarti harus nyanyinya bener. satu lagu. Buset. Oke, nah. Guys, ini kan tadi udah lihat sentimen. Yes. Udah sentimen berarti kita ke market review. Kali ini kita udah bersama dengan Momo Geisha. Yeay, jika cinta dia. Gitu ya. Harus gitu. Mbak pretend aja pasti orang percaya deh. Gitu ya. Enggak, mama kurus sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu ya. We can make it light. Oh, Iya. diedit. Nyanyi Nah. dong dikit. Iya, Biar orang openingnya percaya. sama closingannya nyanyi. Sekarang banget, Iya, penutupan benar. aja lah. Opening closing, dua-duanya. Oh, Cus. ini kayak lebih susah ya daripada nerangin. Biar pada semangat Mbak Momo. Iya. Lagunya yang mana? Bebas. 3, 2, 1. Itu aja satu bait aja ya. Iya. Iya. Jika cinta dia. Dah.
Udah. Itu doang sih. Bahkan itu nggak bernada ya. Itu satu di do semua. Ya beranilah di awal untuk itu Ya nggak kan apa-apa ya. sebaik-baik dulu. Iya, benar. Apa, nanti di akhir full Iya, ya. lebih full ya, iya dong. Iya. Ya udah, karena ini udah jam boleh lah, 16.06 juga. Kita tutup dulu Udah. marketnya hari ini. Di level berapa tuh guys? 7181 ya, benar nggak? Iya betul sekali. 7181. 1000 poin. 7181. 7181,82. Naik 11 poin atau 0,15%. Iya. Hari ini Naik tipis sepertinya ya. market cukup Baik, cukup cukup bersahabat. Cukup cukup gembira ya Cukup Oh, gembira. iya. menyambut Presiden Donald Trump yang sudah dilantik kembali. Iya, betul banget. Karena banyak kebijakan-kebijakan Donald Trump tuh yang bisa bertampaknya nggak. Tadi kan tarif langsung perang gitu ternyata. Tarif perang dagang gitu ternyata nggak. Mesti diulur sama Donald Trump. Jadi nggak Iya, iya. langsung secepat itu. Terus udah gitu Donald Trump juga kemungkinan khususnya minyak dia produksinya akan digenjot untuk bisa diekspor ke seluruh negara. Karena mereka tuh lagi darurat minyak. Kayak gitu. Oke. Terus kemudian apalagi Trump tuh yang sangat pro banget ya tentang apa ya, pro untuk masyarakatnya gitu, membuat Amerika great again. Jadi dia akan fokus untuk meningkatkan ekonomi Amerika sama masyarakatnya gitu, dan bisa walaupun meningkat tapi inflasi tetap terkendali kayak gitu. Pasti nanti akan dampaknya bisa ke sektor retail, sektor otomotif, properti gitu kan. Karena kalau pendapatan kita meningkat dan suku bunganya nanti bisa direndahkan, itu ekonomi akan jalan gitu. Dan itu imbasnya ya ke IHSG, euforianya ada sih. Karena dari hari apa tuh udah naik terus ya. Iya, Tapi sebenarnya iya. minggu ini harusnya rawan profit taking gitu. Karena udah naiknya lumayan ya, dan kalau dari sisi teknikalnya juga udah di upper Bollinger Band ya. Gitu. Jadi dia masih belum bisa tembus lagi, mungkin akan rawan koreksi beberapa hari ke depan. Seperti itu. Iya. Kemarin kita sempat proyeksi akan sideways ya untuk hari ini, ternyata masih bisa naik sedikit lagi. Dan rupiah menguat ya, karena kan emang sudah diprediksi begitu menjelang dilantik itu US akan turun, karena sebenarnya Trump juga nggak mau US tuh terlalu berperkasa gitu. Karena kalau misalnya US terlalu tinggi, negara-negara lain akan kesulitan, karena kan sekarang negara-negara masih banyak yang pakai dolar ya, apalagi beli minyak gitu masih pakai dolar kayak gitu. Kalau dari dalam Sentimennya negeri apa ada lagi ya? indikasi nggak Mbak? Ada sentimen nggak yang mempengaruhi pergerakan saham hari ini? Kalau hari ini sih beberapa hari terakhir sih mostly masih dari global sih. Kalau dari dalam belum terlalu ada sentimennya. Karena kalau kita lihat lagi hari ini tuh yang menguat ada finance, sudah pasti yang big banks ya. Big banks ya menguat, terus kemudian ada kesehatan, infrastruktur, sama yang retail non cyclical gitu. Dan itu sudah diprediksi kalau misalnya Trump menang itu biasanya efek-efek sektor yang terdampak itu salah satunya ada finance sama media atau otomotif sama infrastruktur gitu. Karena Trump tuh sangat apa ya, pebisnis banget gitu loh. Jadi dia pengen semua ekonomi itu jalan di negara dia. Tapi dengan kondisi saat ini di dalam negeri di Indonesia bahwa akhir pekan datang akan ada long weekend, bukankah itu berpengaruh Mbak ke saham pasar modal kita atau Taking kayak profit gimana? gitu maksudnya ya. Kalau untuk long weekend, sebenarnya kalau kita lebih berpengaruhnya lebih ke ada sentimen-sentimen yang bisa kayak contohnya hasil data dari kita jelek gitu, hasil data global memburuk kayak gitu, itu pasti sentimen ke kita. Tapi kalau untuk libur panjang sepertinya enggak sih ya, enggak terlalu gitu. enggak Kecuali terlalu. itu emang benar-benar urgent liburnya karena apa gitu. I see. Nah, Justru malah kalau kita kan udah mau deket puasa ya atau lebaran ya. Nah, sektor retail nih bakal naik gitu. oh gitu ya. Bisa kita Soalnya cicil. itu yang mau aku tanyain, kalau misalkan Ramadan, Lebaran itu kan panjang sebulan, itu bakalan ngaruh banget nggak? Coba. Itu biasanya ngaruhnya tuh malah yang sebulan sebelumnya. Jadi orang tuh pasar tuh biasanya lebih apa namanya ya, euforianya tuh lebih duluan daripada kejadiannya gitu. Misalnya kejadiannya sebulan lagi, pasar tuh udah dari sekarang tuh udah mulai meramaikan gitu. Oke. Gitu.
Tapi wise nggak nih kalau misalkan tiba-tiba dapat THR terus kita lagi misalkan lagi hijau banget nih kita ambil. lagi semuanya Nih tiba-tiba Yang- semuanya. Siapa tahu kan ini. kalau misalnya dibilang kalau sesuai teori sih ya nggak wise ya. Kan harus. Nggak wise, oke. Tapi kalau saya di situ punya keyakinan, oh nih kayaknya saya mau all in semua, tapi ya saya lihat pergerakannya mungkin seminggu ke depan nih pasti naik nih. Ya itu balik lagi ke kitanya. Tapi once itu ternyata harganya nggak tercapai ya harus siap-siap cut loss gitu contohnya. Oke. Gitu. Persiapan investasi bulan Ramadan nih apa Mbak? Itu Bentar kayak lagi soalnya kan. Betul. Iya. Sebulan Oh lagi iya, lah. sebulan lagi, ha, siapa tahu Kayak biar bisa contohnya siap-siap. sektor retail ya yang udah Nggak pasti. nyampe, lebih sebulan cuy. Iya dong. Kan awal Maret baru. Tanggal 1 kan? Mm-mm. Tanggal berapa emang? Iya awal Maret. Maret. Februari bukan sih? Enggak. April Maret. kita baru lebaran. Iya April. Enggak, kita Tanggal lebaran 1. tanggal 30. Masa? Maret. Coba kita lihat kalender. Kita lebaran tanggal 30. Lebaran itu Nih. tanggal Lebaran 28 Maret. Tuh, 28 bahkan. Berarti mulai puasanya 28, 28 30, 31. Februari. Iya. Oh iya Februari ya? Iya, tuh Bulan Februari bentar depan lagi. ternyata. Bulan Mbak, tunggu sebentar. 28 tuh dapat dari mana? Karena ini 30. 31 28, 30, 31. 30. tanggal 1. Oh salah deng. Hari kedua Lebaran. hari 31 kedua. deng, 31. Gak usah diprediksi sekarang, orang hilalnya juga belum kelihatan. Iya, Pokoknya estimasinya buru-buru libur segitu ya. banget ya. Ya pokoknya Ah. kira-kira antara segituan tanggalnya. Cuman kan persiapannya Iya, kan iya, dari iya. sebelum Betul, itu betul, betul. siapa Iya, iya. tahu. Karena kan pengen cuan banyak. Iya, jadi bisa buat mudik. Siapa tahu kan kita Betul. nggak tahu ya kan. Antol mahal. Iya. Iya benar siapa tahu kan. Jadi harus persiapannya dari sekarang, investasi dari sekarang. Tuh tips and triknya apa tuh Mbak? Jadi kalau misalnya contohnya misalnya yang mau menghadapi puasa gitu ya, udah pasti kan saham-saham yang terkait dengan kayak misalnya contohnya Cepin, yang ayam, unggas gitu ya. Terus mungkin kalau yang retail bisa kayak Matahari Department Store kan menengah bawah pasti belanjanya ke kesana. situ. Atau Iya, yang iya. kalau menengah ke atas ke yang MAPA, yang grup MAP kayak gitu. Atau yang ke bawah juga ada Ramayana, Rals seperti itu. Sama mungkin transportasi mungkin ya. Oh Karena kan transportasi. pada- Pada mudik kali ya. Energi gitu. Garuda. juga gak sih? Energi biasanya itu karena ada harga komoditasnya, jadi itu lebih tergantung ke harga komoditas. Kalau harga komoditas turun dia turun, harga komoditas naik dia naik kayak gitu. Jadi tidak tergantung ke musim Lebaran Iya. atau Ramadan itu. Sih, oke. Gitu. Jadi tapi rekomend nggak untuk saat ini udah masuk ya, walaupun kalau kita nanya ke Mbak Sheryl ya, kayak nggak ada waktu yang benar-benar tepat daripada sekarang atau 5 hari yang lalu gitu, alias as soon as possible gitu. Tapi cukup berisiko kah ketika kita misalnya mulai chip in-nya di hari ini gitu atau di besok gitu? Ini khusus untuk yang sektor Apa tuh misalnya? Apapun Sektor apa? untuk masuk ke pasar modal. Oh oke. Nah kalau untuk masuk itu sebenarnya ya kata Mbak Sheryl juga ya, itu harus kapanpun, karena kalau masuk kan kita nggak semua uang kita langsung masuk. Dan kita juga harus tetap pilih saham yang bagus ya. Jadi kalau misalnya masuk mau buat long term, masuknya bertahap. Atau kalaupun mau masuk sekarang, saham apa yang menarik untuk dikoleksi? Oke. Coba kita lihat. Kalau misalnya sekarang sih gitu bisa ya, udah mulai seperti perbankan yang big banks itu kan, apalagi kemarin bagus ya ininya beritanya, suku bunga turun gitu. Berharap semester 2 nanti tuh ada penurunan suku bunga lagi, jadi bener-bener tuh bisa rally gitu ya perbankan di tahun ini. Terus bisa juga properti, karena efeknya sama, kalau suku bunga turun pasti dampaknya kelas menengah ke atas bisa mulai mencicil lagi gitu ya. Sama energi, karena kan Pak Prabowo tuh akan fokus ke energi terbarukan ya. Oh iya betul. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut bisa tersengat, plus apalagi kalau Trump mengumumkan darurat minyak, itu udah pasti minyak bisa bakal naik, karena kan semakin langka harganya semakin naik. Bisa mulai Iya, iya, dicicil iya. tuh. Bisa mulai saham-saham dilirik energi. ya. Contohnya ada Akra, Elsa, kalau yang bagusnya. Nah itu boleh. Let it go. Let it Iya go. juga ya. Akra, Elsa. Dia nyebut Elsa soalnya tadi. Kalau besok gimana Mbak? Kira-kira apakah ISG akan kembali berotot atau justru akan mulai melandai? Coba kita lihat ya.
Kalau dari chart sih ya, dari technical dia itu belum bisa melampaui tertingginya dia ya di 7.200-an ya. Belum bisa tuh selama beberapa hari kemarin. Jadi Artinya? mungkin akan sideways atau melemah terbatas, dan karena juga ada aksi profit taking karena naiknya udah lumayan nih. Masa udah naiknya beberapa hari belum turun-turun. Berapa sih total kenaikan saat ini? Dari Mungkin yang seminggu naik terakhir. atau Dari yang kapan? dari awal pekan mungkin, atau dari awal tahun. Dari naik awal pertama. naik ya kan dia hijau dari 15 Januari ya. Nah itu sampai Udah sekarang. seminggu dong nih. Iya udah seminggu ya. 15 ke 5 hari 21, ya? 6 hari dikurang hari Sabtu Minggu. Nah sebentar. Mana dia hilang lagi. Tunggu. Udah tegang deh kalau dikasih gitu. Ini dilama-lamain soalnya suruh nyanyi ya closingannya. Iya, Jadi iya. lama. Jangan. Cari terus. Sudah hampir 4%. Oh, that's quite high. Iya. 4% ya. Dan yang udah pasti yang membuat IHSG naik ya saham-saham akhir-akhir ini tuh perbankan, tuh sama-sama saham-saham konglomerasi ya, dan energi. Gitu, energi ada Reja, ada Wifi itu naik karena habis di beritanya diakuisisi sama nggak diakuisisi sih, Hasim membeli Iya. 45% saham Wifi. Iya. Itu kayaknya Mas Andri juga ikutan beli kemarin. Karena beritanya aksi korporasi soalnya. Iya betul. Terus saham-saham korporasi kayak Brand, terus ada masih Pani, masih kesedot di situ semua untuk volume terbesarnya gitu yang mengangkat si IHSG ini. Pantesan orang masih Gitu. pada banyakkan belanja ya. Ada beberapa aksi korporasi yang membuat orang akhirnya membeli saham tersebut gitu. Tapi jangan sampai IHSG hanya ditopang oleh konglomerasi, itu sebenarnya anomali. Oh. Harusnya kan sektor-sektor Oke. perbankan atau retail gitu ya. Di momen itulah Pak Prabowo bilang saham itu Iya. judi. Jadi Jadi hati-hati ya guys, mungkin ini para investor gede yang sedang berselancar itu masih pada menggujur uangnya, tapi ya buat yang mengais-ngais rezeki di pasar modal ini berhati-hatilah dalam berselancar selalu. Tapi tadi yang rekomendasi yang disampaikan juga itu disclaimer, Iya, disclaimer itu on. hanya rekomendasi dari kita, tidak menganjurkan untuk beli gitu. Jadi bahan pertimbangan buat Iya, teman-teman betul. semuanya. Harus Bisa lebih dianalisa wise lagi kembali ya. ya, betul. Iya. Dianalisis lagi. Dan Betul. sekarang untuk menutup ini semuanya kita Yeay. akan mendengar Wah, lantunan lagi. nada dari Momo Geisha. Bareng-bareng Minus tapi one-nya. nyanyinya. minus one-nya mau dipasang. Nanti Iya. copyright Bu. Oh iya benar. Ya. Terlampau sering. Bareng-bareng lah nyanyinya, masa sendiri sih. Nanti kita kita hu backing aja di backing vokal bener. Cus. Gitu. Gak bisa kalau anak enggak ada. 1, 2, 3, go. Langsung rapnya ya. Ya. Ada apa lagi? Gak apa lagi. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Apa lagi liriknya? Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Gua dikerjain nih. Kukira investor retail, ternyata bandar. Terima kasih Mbak Sandra. Terima kasih Mas Sandra. Tapi lo udah dikerjain loh. Mbak Makasih loh. Sandra ya. Tuh dikasih sign love sama teman-teman. Love. Di MCR. Oh, makanya sign-nya harus begitu ya. Love sekebon. Besok kita ketemu lagi The Tigers. Yes. But don't go anywhere. Habis ini kita masih punya beberapa amunisi yang tidak kalah menarik tentunya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dari market review kita menuju ke editorial review. Ya. Ini topik yang kita bakal seru banget sih bahasnya. Betul. Karena memang masih lagi hangat-hangatnya
tadi pagi waktu Indonesia atau Senin pagi hari waktu Washington DC. Yes. Donald Trump baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Betul. Dan tadi tuh kalau gue lihat-lihat cukup seru karena dilakukannya di dalam ruangan dan juga dihadiri oleh tamu-tamu yang spektakuler. Banyak miliarder. Kayak kalau masuk ke dalam ruangan situ tuh baunya dolar semua. Iya kayak asli. Manifest. Ada CEO TikTok, ada CEO Meta, ada CEO Tesla, ada CEO Amazon. Semua daftar top notch orang terkaya di dunia, you name it, ada di sana tadi. Ada ya. Nah cuman apakah dengan naiknya dia akan berpengaruh seperti apa nih untuk ekonomi Indonesia? Itu kan yang sebenarnya perlu kita ceki lagi. Karena apakah itu akan menguntungkan untuk kita? Ataukah sebaliknya? Tapi ya semoga menguntungkan ya kalau bisa. Ya, kita coba lihat dan juga timbang seperti apa peluang dan juga risiko atau ancaman yang ada dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Hikmahanto Juwana, yaitu pengamat kebijakan luar negeri dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selamat sore Pak Hikmahanto. Selamat sore Mas Edo, Pak Ponco, sehat ya? Sehat Pak, sehat juga Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi ya, orang tua. Ya sehat lah Pak kalau udah bisa ngobrol bareng kita di sini. Betul. Ya. Juga Pak tadi pagi ngelihat pasti ya gimana proses pelantikan dari Presiden Donald Trump sendiri. Kali ini agak sedikit berbeda. Tadi kita sempat singgung kalau pelantikannya tuh dihadiri banyak sekali orang-orang dengan nama populer di dunia sekuler gitu. Kayak bos-bos dari perusahaan-perusahaan besar dunia tuh hadir semuanya. Kalau netizen bilangnya, wah ini oligarki goes again gitu. Mungkin dari Bapak bisa analisis sedikit Pak dari pelantikan yang terjadi tadi pagi tuh seperti apa Pak Hikmahanto ngelihatnya? Ya, yang pasti pertama adalah kenapa di gedung bukan di luar, karena memang cuacanya sangat dingin ya. Jadi dilakukan di gedung, dan yang diundang pun sebenarnya saya juga agak aneh ini. Karena apa? Selain dari para pelaku usaha yang ya top notch lah, yang hebat-hebat begitu, juga sebenarnya Presiden Cina katanya diundang juga gitu kan. Padahal Presiden Cina ini kan berhadap-hadapan kalau bicara soal kompetisi ekonomi ya. Benar. Tapi kenapa kok bisa diundang juga? Yang datang wakil presiden ya Pak ya? Yang akhirnya datang ya. Ada utusan dari Presiden Cina Xi Jinping ya. Lalu kemudian juga yang saya perhatikan, kalau dulu Joe Biden itu Republic of China yang di Taiwan yang diundang. Kalau sekarang Chinanya begitu ya. Nah, lalu kemudian saya baca sambutannya dari Donald Trump gitu ya. Inaugural speech-nya seperti apa sih? Dan saya lihat di situ ada 3 kunci. Pokoknya make America great again. America first gitu ya. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu bersedia untuk kerjasama begitu intinya ya, bersedia untuk bekerja sama dari ekonomi. Nah lalu saya terpikir ini kok agak beda ketika pada waktu pelantikan atau jabatan pertama Donald Trump dengan jabatan yang kedua. Nah kalau yang pertama kan beliau frontal, head to head gitu ya sama Cina gitu ya. Sementara kalau sama musuh dunia seperti Korea Utara, justru beliau bisa datang ke sana melakukan kunjungan, demikian juga dengan Putin. Nah, pertanyaan saya kenapa nih? Lalu saya ingat kalau misalnya di perusahaan-perusahaan seringkali kan mereka mau melakukan hostile takeover. Nah, jadi mau melakukan akuisisi dan lain sebagainya, tapi yang hostile. Tapi diawali dengan hal-hal yang bagus-bagus dulu. Tapi nantinya kita diketok gitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jebakan Batman ya Pak? Misalnya terkait dengan TikTok. TikTok kan waktu Joe Biden melaksanakan putusan Mahkamah Agung di-ban, dilarang. Sempat kan juga dilarang di Amerika Serikat. Ya. Tapi kemudian setelah Trump menjabat, langsung dibuka ban-nya itu, larangannya itu. Wah, saya kaget juga. Wah, ini berarti udah mau kerjasama. Tapi ada embel-embelnya.
Dia bilang bahwa 50% harus ke saya katanya ke Amerika. Kalau enggak, saya hajar habis. Nah ini dia nih. Ini yang saya katakan nih, kita harus hati-hati. Ya, termasuk juga ide, rakyat di Gaza yang Palestina itu kan Indonesia selalu bilang, wah pokoknya bantu mereka harus ini dan sebagainya. Sama utusan khususnya Donald Trump dia bilang, kita propose 2 juta rakyat Palestina kita kirim ke Indonesia. Direlokasi. Mungkin dari publik kita kan, baik ini, bagus ini. Wah, bangga gitu. Tapi ingat ya, sekarang ini serangan Israel ke Gaza itu kan menewaskan hampir 45.000 orang. Tapi dengan kritikan dan lain sebagainya, termasuk Amerika Serikat juga dikritik karena selalu belakang Israel. Nah sekarang 2 juta langsung pergi ke Indonesia. 2 juta itu berapa kali 45.000? Coba bayangkan. Idenya adalah memang Gaza itu harus dikosongkan supaya Israel masuk. Nah kalau misalnya 45.000 orang meninggal ditembak dan lain sebagainya, ya dengan banyak kritikan, sekarang kan kelihatannya humanis, kirim aja ke Indonesia 2 juta. Sehingga apa? Tanah Palestina itu Israel akan melanggengkan kekuasaannya, bahkan melebarkan kekuasaannya. Mau kita? Nah ini yang kita harus hati-hati dengan Donald Trump yang jilid kedua. Kelihatannya humanis, tetapi di belakang itu ada apa-apanya. Ya, jadi inilah yang kemudian jangan kita mudah terjebak. Saya rasa Presiden Xi Jinping memang Donald Trump mengatakan sebelum pelantikan saya sudah berkontak dengan Xi Jinping, membicarakan banyak hal, termasuk juga bicara soal di kawasan dan sebagainya. Orang banyak yang kaget-kaget. Seolah-olah Donald Trump ini dalam waktu 4 tahun dia sudah kembali ke jalan yang benar. Saya kira seperti itu ya. Ternyata enggak, ada sesuatunya. Nah, jadi kalau Cina dia pintar juga bermainnya. Dia nggak mau presiden Cinanya datang. Saya merasa bahwa saya diundang oleh presiden Amerika Serikat. Nanti kita ada kerjasama. Tunggu dulu. Kalau Xi Jinping bilang, saya kirim aja utusan khusus saya. Ya, saya kirim utusan khusus. Lalu nanti seperti apa? Kita akan lihat. Ya, jangan sampai kita ini terjebak oleh strateginya yang dilakukan oleh Presiden Trump. Jadi itu semua karena apa? Make America Great Again dan America First. Itu dari dulu juga waktu Trump pertama juga seperti itu. Seperti itu yang saya lihat ya. Kalau misalnya saya diminta untuk memberikan pendapat saya. Walaupun tadi saya pengen nambahin juga Pak bahwa informasi mengenai ada usulan untuk merelokasi 2 juta warga Palestina ke Indonesia itu sudah direspons juga sama Kementerian Luar Negeri bahwa tidak ada informasi yang datang ke Indonesia gitu secara resmi untuk itu Pak ya. Ya kan kalau pinternya strategi timnya Trump itu adalah gini. Lempar aja isu ini dulu. Reaksinya gimana di Indonesia? Kalau misalnya rakyat kita, mohon maaf ya, mudah dibodohi, pasti dia akan bilang, udah pemerintah terima aja. Iya kan? Sehingga apa? Pemerintah mau nggak mau terima kan gitu. Memang nggak ada komunikasi. Ini yang kita harus hati-hati. Karena kalau zaman dulu itu Trump itu sering bermain di Twitter. Ya kan? Keputusan-keputusan penting dan lain sebagainya itu kita lihat Twitter tuh katanya. Sekarang juga makin sih Pak, karena kan sahabatannya bestinya sekarang sama Elon Musk. Iya benar. Yang juga punya Elon X. Musk yang punya X sekarang ya. Jadi ya itu yang saya katakan kita harus hati-hati. Memang yang namanya orang bilang testing the water atau misalnya ini sarkasme dari utusan khusus Presiden Trump gitu ya yang mengatakan nih Indonesia katanya kamu membantu. Nih saya kirim nih sekarang 2 juta. Wah, enak aja dalam hati saya. Kita tunggu dulu lah kalau misalnya kayak begitu. Kalau misalnya itu terrealisasi, terwujud, saya khawatir bahwa ya memang Israel akan lebih melanggengkan kekuasaannya di Gaza. Kan kita tahu ya, peta sejak tahun 1967, bagaimana perlahan-lahan Israel itu memperluas wilayahnya. Jadi sekarang itu Palestina udah kecil. Perluasan itu ya karena ada paksaan, tapi juga lewat peraturan perundang-undangan, bahkan juga lewat putusan-putusan pengadilan. Dan nanti kalau sudah dibebaskan, lalu mereka mengundang keturunan Yahudi untuk mendirikan negara yang mau bermukim di negara Israel itu.
Baik. Oke. Kalau soal bagaimana Trump saat ini terlihat lebih sosial gitu Pak ya, terlihat lebih ramah begitu. Memang beberapa secara kasat mata kita melihatnya seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita bandingin sama ketika beliau masih dalam masa kampanye, itu beda nih menjelang masa-masa pelantikan ini gitu. Tapi tadi soal kehati-hatian yang dimaksud sama Pak Hikmahanto, kehati-hatian seperti apa yang harus ditunjukkan sama pemerintah kita, Pak? Ya, kehati-hatian bahwa jangan pernah kita itu naif, ya kan? Seneng kalau misalnya Presiden Trump gini, wah kita disanjung-sanjung, jangan. Jadi kita harus hati-hati. Kita lihat. Kedua, harus ada kajian-kajian. Ini larinya kemana? Maunya apa? Ya, dampaknya gimana terhadap Indonesia? Kan Trump misalnya bulan Desember sebelum pelantikan, beliau mengatakan, awas ya BRICS kalau sampai memunculkan mata uang di samping dolar. Awas katanya, saya akan hajar. Hajarnya itu adalah dia akan menarik berbagai keistimewaan lain sebagainya. Nah sekarang Indonesia itu termasuk salah satu negara BRICS karena Presiden Brazil sudah mengatakan Indonesia sudah menjadi bagian dari BRICS. Nah yang kedua, kita itu punya ketergantungan yang tinggi loh terhadap ekspor kita ke Amerika dan kita dikasih privilege, dikasih keistimewaan. Nah, misalnya tekstil. Kalau itu nanti ditutup gitu ya atau dikurangi, dampaknya kan ke industri tekstil di Indonesia. Dampaknya itu ke para tenaga kerja yang mungkin harus PHK. Bahkan dampaknya itu bisa saja kalau misalnya pengangguran itu tambah besar lagi. Nah, ini yang kita harus hati-hati, kita harus lihat. Ya, bahkan bukan juga ini ya, aplikasi kita kan lagi mau masuk ke OECD gitu kan. Bukannya tidak mungkin Amerika dan negara-negara Eropa bilang enggak, kamu udah masuk BRICS, kita nggak mau. Karena intinya ya mereka ingin mendominasi kalau bicara perekonomian dunia, perekonomian internasional, bahwa hanya Amerika dan Eropa lah yang bisa menentukan. Nah, kalau misalnya ada saingan, ya mereka akan lawan itu saingan itu. Tapi bukannya ketika Indonesia saat ini ada di BRICS gitu, kemudian menjadi sebuah mitigasi juga yang dilakukan oleh Indonesia untuk jaga-jaga nih, karena kan presiden yang terbaru, presiden Amerika selanjutnya adalah Donald Trump gitu. Jadi kayak Indonesia bisa rely on negara-negara anggota BRICS gitu, instead of Amerika yang selama ini kita juga cukup banyak gitu bergantung sama mereka. Ya, saya setuju kalau misalnya seperti itu ya. Cuman yang kita khawatirkan karena BRICS ini baru belum kokoh lah begitu ya, relatif baru ya. Tapi juga ada negara-negara besar. Jangan sampai cuman omon-omon aja kalau Bapak Presiden kita sampaikan kan gitu ya. Kalau cuman omon-omon aja mau begini dan sebagainya, sementara kita udah dihajar sama Amerika Serikat kan ya nggak benar juga gitu ya. Nah kalau misalnya kita bilang, oke, sekarang katakanlah kita harus ikut dalam BRICS gitu ya, karena kita di-expel atau tidak dianggap lagi oleh OECD ya, atau negara Amerika Serikat. Ya kita harus tahu nih konsekuensinya seperti apa. Maka di sini menurut saya pemerintah harus lakukan kajian, lakukan kajian mendalam apa pro dan cons-nya dan bagaimana kita harus bersikap. Itu yang paling penting menurut saya gitu. I see. Oke, jadi sebenarnya intinya apapun itu kita harus lebih waspada juga ya. Jangan kemudian kita masuk dalam euforia gitu ya. Wah, ini Presiden Trump dia begini. Ya, jangan juga. Emang ada terasa ya Pak euforia dari masyarakat kita, Pak? Mungkin bukan masyarakat kita, tapi para pejabat kita. Oke. Kalau masyarakat sih ya ikut euforia boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi pengambil kebijakan para pejabat kita kan. Jangan pula kita senang juga, tapi ingat pada waktu pada masa jabatan pertama kan Trump sangat marah sama Cina ya, karena Cina itu dianggap mengambil lapangan pekerjaan dari Amerika karena banyak perusahaan Amerika yang membuka pabriknya itu di Cina. Nah, sehingga Trump ingin mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika kamu balik ke sini, kamu buka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Nah, yang dia lakukan adalah apa? Membangun tarif yang tinggi terhadap produk-produk dari Cina. Maksudnya adalah produk-produk Amerika yang dibuat di Cina kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Nah, akibatnya apa? Cina marah juga kan, terjadi trade barrier. Tapi si pelaku usaha ini dia bilang, saya kalau balik ke Amerika, cost of production saya akan mahal. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia cari negara lain.
Nah, negara lain itu siapa? Salah satunya Indonesia. Maka pada waktu itu kan Bapak Presiden Jokowi buat undang-undang Citaker supaya tidak ada tumpang tindih lagi. Terus kemudian juga dibereskan lah, jangan sampai ada pungli dan lain sebagainya. Tapi undang-undang Citaker ramai di MK, tidak ditolak di masyarakat dan lain sebagainya. Akhirnya siapa yang untung? Banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina itu larinya ke Vietnam. Ya, nah, maka Pak Presiden kan sempat ngomong tuh, Pak Jokowi waktu itu. Beliau bilang katanya apa? Iya, banyak investor masuk ke Indonesia dari Cina. Tapi Indonesia tuh ribet, maka mereka perginya ke Vietnam. Nah, ini kalau misalnya kita udah tahu cerita-cerita seperti itu, sekarang bagaimana kita menyiapkan diri bahwa bisa kita menampung ini perusahaan-perusahaan Amerika, ya. Tentu yang udah di Vietnam ya mungkin dia udah enjoy di sana, nggak balik lagi ke Cina. Tapi misalnya iPhone ini dia kan juga nyari juga karena dia tahu mungkin bahwa wah ini Trump mau maju nih. Pasti saya akan dikenakan nih tarif yang tinggi. Akhirnya dia kan lagi lari. Nah, carinya ke Indonesia. Nah, di sini Indonesia, ini sekarang kan Pak Menteri Investasi sedang bermain ini, bernego sama pihak iPhone ya. Berapa investasi yang akan dimasukkan, berapa lapangan pekerjaan. Dan saya nggak mau misalnya didikte harus buka lapangan pekerjaan yang besar dan lain sebagainya. Kita, kartu trufnya sih kelihatannya adalah karena kalau tidak memenuhi persyaratan Indonesia, maka iPhone akan kehilangan pasar Indonesia. Tapi yang lebih besar, concern dari iPhone itu adalah Trump yang akan menjadi presiden. Dia akan keblok ini. Nah, tarifnya akan mahal. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bicara itu secara komprehensif. Harus lihat, ini kenapa nih kayak begini nih. Ya, ini kan banyak nih ekonom-ekonom. Saya ini kan ekonom pura-pura aja. Baik, Pak. Dan belakang saya hukum. Dan juga yang masalah internasional kita harus paham, kita paham. Tentu. Dan juga yang paling menarik juga Pak, ketika di awal pelantikan ini juga Amerika Serikat menyatakan keberpihakan atau kebijakan yang cukup mengejutkan juga, menarik diri keluar dari WTO, kemudian juga Paris Agreement gitu. Apa artinya buat Indonesia kebijakan-kebijakan ini, Pak? Ya banyak kebijakan-kebijakan ini. Sekarang kalau Amerika keluar dari WTO, karena mungkin dia udah siap-siap, ya perang dagang dengan Cina, dia nggak mau diselesaikan di WTO. Dia selesaikan kita. Nah, kalau misalnya dua gajah bertarung, maka yang akan menjadi korban adalah rumput-rumput gitu ya. Termasuk kita ini yang dianggap sebagai rumput-rumput. Nah, ini kita harus perhatikan betul. Ya, kita bilang bahwa nggak fair nih. Negara-negara besar dulu suruh kita masuk ke WTO dan lain sebagainya, kita harus ikut ini ikut itu. Sekarang mereka kita giliran punya kepentingan, mereka bilang enggak, saya nggak mau ikut. Demikian juga dengan konvensi iklim. Kan Trump hari pertama dia masuk, semua yang katakanlah dirubah dari masa Joe Biden dikembalikan semua, termasuk juga para prajurit yang katakanlah saya lupa ya, terkait dengan prajurit Amerika Serikat. Itu bisa dikembalikan oleh Trump ya. Ini terkait dengan masalah yang mungkin tidak setuju dengan masalah ini kan Trump bilang male and female aja yang ada nih, jenis kelamin. Tapi tidak ada di tengah-tengah gitu kan. Binary itu nggak ada gitu kan. Sekarang udah di Amerika harus kayak begitu. Jadi ini akan dikembalikan semua nih aturan-aturan yang pernah Trump lakukan. Dan luar biasanya dilakukan itu setelah pelantikan langsung dilakukan. Jadi nggak ada namanya istirahat-istirahat untuk Trump. Langsung dia eksekusi. Ya, langsung tancap gas ya. Betul. Baik. Oke. Nah, tapi aku masih penasaran, mau balik lagi kalau misalkan naiknya Trump sebagai presiden tuh sebenarnya akan berpengaruh seberapa langgengnya nih genjatan senjata di Timur Tengah, Mas? Kalau menurut saya, kalau isu itu menurut saya nggak yakin bahwa ini akan langgeng. Ya. Oke. Sekarang ini bagi Trump dia perlu ada legitimasi baru untuk bisa melakukan dukungan ke Israel, bahkan melakukan serangan ke Hamas dan melakukan serangan ke Iran, ya. Karena apa? Kalau misalnya menggunakan peristiwa tanggal 23 Oktober 2023, ya, itu kan sudah dapat kritikan masyarakat internasional, ya, bahwa hak untuk membela dirinya Israel itu dianggap sebagai tidak proporsional. Ini sudah mengarah kepada genosida. Nah, Trump mengatakan ini harus dilakukan
ini ulang, di reset lah gitu ya. Kita harus punya alasan baik itu. Maka pada waktu kemarin perundingan gencatan senjata itu kan wakil dari Trump juga ada. Bahkan dari pihak Hamas mengatakan terima kasih kepada wakil Trump. Mungkin dikasih fur juga sama Trump. Oke, kasih aja yang dia mau, kan gitu kan? Yeah. Nanti harapannya ke depan ini ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, langsung Trump akan sikat. Bulan Desember lagi-lagi Trump mengatakan bahwa kalau saya menjadi presiden, kalau misalnya seperti ini, saya akan habisi itu Hamas. Ya, artinya dia akan menggunakan pasukan Amerika. Tidak hanya memberikan senjata-senjata kepada Israel untuk melakukan serangan, tapi Amerika Serikat akan turun. Bahkan tidak hanya Hamas yang akan diserang, mungkin juga Hezbollah dan Houthi, tapi juga Iran, karena Trump itu bilang ini semua ada di belakang Iran. Ya, saya akan berikan ini gencatan senjata dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga dia akan bilang two state solution, udahlah Israel kamu harus mau aja ikuti strategi saya, ya. Karena ingat ya, pada waktu Israel memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu pada masa Trump Amerika Serikat mengakui perpindahan itu dengan cara kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem. Gitu. Jadi kita harus hati-hati betul lah kalau misalnya kita berhadapan dengan Trump ini ya. Karena beliau ini kan pelaku usaha. Kalau pelaku usaha itu antara licik dengan cerdik itu bedanya tipis-tipis. Bisa gitu. Nah kalau silakan. Oke. Nah kalau misalkan sebesar apa sekarang posisi tawar Indonesia terhadap Amerika sendiri, Mas? Ya sebenarnya posisi tawar Indonesia bagus, terutama untuk di kawasan ya. Tetapi hati-hati ya, pemimpin-pemimpin kita jangan mudah terbuai. Nah sekarang bagaimana kita memainkan peran kita? Kenapa? Karena dalam pertarungan Amerika Serikat dengan Cina, pasti mereka akan melihat Indonesia. Kemana Indonesia akan berpaling, maka dia akan ada di situ, ya kan? Nah jadi ini kita harus manfaatkan betul. Yang kedua, Indonesia itu punya pangsa pasar yang besar. Kenapa saya katakan pangsa pasar besar? Selain penduduknya besar, tapi kelas menengahnya tumbuh terus. Artinya apa? Daya beli masyarakatnya kan kuat, gitu kan? Udah mulai turun, Pak. Kenapa? Udah mulai turun, kemarin ada yang turun kelas. Ya? Iya, udah mulai turun. Nah, tapi terlepas dari mulai turun, tapi banyak negara melihat seperti itu secara umum ya. Lalu yang ketiga, natural resources. Itu banyak di Indonesia, ya kan? Natural resources. Dan Pak Presiden Trump itu mengatakan bahwa pokoknya sekarang migas menjadi primadona lagi ya. Mereka tidak mau lagi misalnya listrik ya, mobil listrik dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi pertarungan antara Amerika dengan Cina, ya kan? Nah, tinggal kita bermainnya kayak gimana. Kita harus bermain cantik ya. Dan kita harus dapat pokoknya politik luar negeri bebas aktif udah benar. Dan yang nomor 2 adalah tujuannya adalah untuk diabdikan pada kepentingan negara, kepentingan nasional. Ya udah selesai. Tapi stance-nya Indonesia saat ini gimana sih Pak terhadap politik global termasuk kebijakan luar negerinya? Ya, kita akan bersahabat dengan siapapun. Kalau Bapak Presiden selalu kan mengatakan 1,000 friends gitu ya, bahkan 1,000 teman itu katanya kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya satu musuh aja udah terlalu banyak. Oke, itu bagus. Tapi jangan naif ya. Bahwa jangan sampai negara-negara kita mau mengembangkan misalnya good neighborhood policy gitu ya, good neighbor policy, tetapi kemudian kita dimakan sama pihak-pihak tertentu, ya kan? Misalnya Filipina, oh ya udah dikembalikan nih Mary Jane, tapi hukum kita dibuat carut marut, aturannya nggak ada dan lain sebagainya kan gimana? Atau misalnya waktu ke Cina 9 garis putus, oke, kita tekan, kita akui seolah-olah kan ada joint development, tapi berangkat ke Amerika Serikat berubah lagi, ya kan? Kita nggak akui, ini gimana saya bilang? Jadi harus ada konsistensi dan jangan pernah takut bahwa kita punya pendirian yang disebut sebagai politik luar negeri bebas aktif. Kita mau masuk BRICS, tapi kita juga mau masuk dalam OECD. Ya. Terserah sama mereka. Ya, kalau mereka masih butuh Indonesia dan saya yakin mereka sangat butuh Indonesia, ya so be it gitu ya. Indonesia seperti ini, ya kalau kamu mau silahkan diterima, kalau enggak. Tapi kita nggak usah meminta-minta, memohon-mohon segala, nggak usah. Daya tawar kita masih cukup tinggi Pak ya. Oh iya, posisi tawar kita
cukup tinggi. Di mata Australia aja kita cukup tinggi. Ya. Peternak Australia marah tuh kalau misalnya sapi-sapinya nggak bisa masuk ke Indonesia. Ya kan? Iya. Sementara kalau mereka nggak jual ke Indonesia, harga sapi mereka jatuh. Murah nanti. Ya kan? Apple aja kita tolak investasi Pak ya. Betul. Nah itu cara-cara Iya. berpikir seperti itu yang harus dimunculkan. Jadi Bapak Presiden maupun menteri-menterinya harus berpikir kayak begitu. Baik. Ya, memaksimais potensi kita walaupun kelihatannya kita itu dalam posisi tawar yang mungkin tidak menguntungkan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Hikmahanto untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita tanya-tanya lagi Pak ya. Nanti untuk selanjutnya kira-kira kebijakan apa yang berpengaruh terhadap Indonesia dari dilantiknya Presiden Donald Trump. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat sore. Terima kasih Mas Selamat Edo, sore. Mas Edo. Salam sehat selalu ya. Sehat selalu Pak. Sore yang menggebu-gebu untuk kita semua. Luar biasa. Tapi suka banget deh semangatnya tuh kayak bener-bener bikin kayak wow, semangat banget gitu. Cayo. Ini dong jadinya. Oh iya, nggak jadi gini. Bukan gini ya. Jadinya gini. Oh iya benar. Nah, abis ini nih, wah kita kan udah yuk. Oh udah. Brisnya udah, yuk. Nah, abis ini kan kita ada sesuatu yang Pocut mau dance? Boleh, nyanyi boleh, tapi bukan. Ini kita bakalan ngebahas tentang pelarian singkat pasien RSJ di Solo. Ada yang kabur. Betul, Oh. gitu. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti ada di Indi kita. Tapi sebelum itu kita break dulu. Tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Yeah. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Dok. Kalian pernah ngedengar suara kalian kayak 10-15 tahun yang lalu gak sih guys? Di momen itu kalian akan refleksi kayak wah, sudah banyak sekali garam dan madu yang terjadi di hidupku. Asam dan garam dong. Sakit kepalaku mendengar suaraku. Nanti kita dengerin ya. Mau denger lagi? Aduh, nggak usah. Duh, masalahnya. Horor ya? Enggak, Kenapa sih gue suaranya kayak gitu? Iya, ternyata kata Pocut dulu dia 12 tahun yang lalu tuh mencoba untuk menjadi calma girl. Bener. Gadis yang lemah lembut, demure, mindful. Mindful. Apalagi very demure, very mindful, very cutesy. Cutesy. Ya, benar. Jadi gue tuh dulu ya, zaman dulu tuh yang pas gue bikin nyanyian ini, itu tuh gue yang kayak cewek-cewek rambut panjang yang kayak suka pakai baju begini. Tau gak sih apa nama baju gitu ya? Iya, baju kodok. Bukan baju kodok, baju kayak pokoknya suka banget warnanya pink ngejreng. Oke. Yang kayak kalau misalkan jalan tuh yang kayak nggak suka, nggak mau. Pick me girl. Iya, tapi zaman dulu kan belum ada ya gitu kan. Itu kan Kinda namanya ya. ini pencarian jati diri. Jadi kita tahu sekarang nggak mau saya jadi perempuan yang kayak gitu. Momen apa yang mengubah lo jadi perempuan yang berbeda dari itu? Momen gue tuh suka banget jadinya dicengin orang. Ternyata gue tuh kalau misalnya digodain orang, gue marah. Karena lo begitu jadinya sering digodain orang. Jadilah gue pindah. Strong woman. Jadi kayak jadi Sena lo ya. Ke kampus pakai lipstik warna hitam yang kayak gitu-gitu. Jadi gotik. Jadi gotik emo. Iya, jadi emo girl. Gitu, yang kayak apa lihat-lihat gitu. Sempat sampai dimasukin dirawat di rumah sakit jiwa juga waktu itu. Nah, kebetulan mungkin hampir ya. Gitu. Iya. Kenapa sih produser kita Indi? Kita tahu kita Betul. lagi membangun jembatan. Kita lagi membangun jembatan. Baru masuk ya. Baru arahnya ke sana gitu. Gak mau siaran. Ngambek. Iya betul. Tapi ngomongin RSJ nih biar langsung aja. Ya udah diliatin gitu. Udah tuh langsung jembatan jebrek. Ngomong RSJ nih. Apa? Cari dulu. Udah ke bawah soalnya. Ngomong-ngomong nih ada pelarian singkat pasien RSJ di Solo. Iya. Jadi tuh karena RSJ-nya itu sebelahnya Bengawan Solo. Serius.
Jadi ada sungai. Oh iya dia ke sungai Iya. larinya. Bengawan Solo. Solo. Riwayatmu kini Jelek banget loh katanya. sedari dulu jadi. Betul. Nah, tapi beritanya kurang mengembirakan Detikers karena Yes. ini apa ya? Mungkin ada keteledoran dari rumah sakit kah atau memang Iya. pasiennya yang mencoba untuk kabur sehingga di luar dari pantauan dari para petugas gitu ya. Kita akan Betul. cari tahu ini bersama-sama Ya. barengan sama Detik Jateng karena kebetulan memang lokasi kejadian perkaranya ada di Solo. Solo, Jawa Tengah. Betul. Kita langsung terhubung sama Mas Tara Wahyu. Mbak Tara Wahyu. Bukan Sudiro. Mbak Tara. Bukan Basro. Mbak Tara, maaf banget. Maaf Aduh, banget, udah Mbak biasa Tara. dipanggil Mas. Gak apa-apa, aku juga suka dipanggil Pak. Tiba-tiba pas datang, perempuan. Untung tadi Pak Pocut. tapi untung tadi bukan Tara Basro kan? Bukan itu cewek kan? Iya. 11-12. 11-12 suka, benar. Suka nih gua sama Ah, selera suka, humornya. keren. Benar. Oke, tapi kan kita kan dari tadi heboh banget. Masalahnya kita mau ngebahas tentang ini RSJ. Petugasnya itu kemana? Bisa kaburnya tuh juga gimana? Penasaran kita. Boleh diceritakan sedikit nggak Mbak? Ya, Pucut sama Edo, memang hari Minggu kemarin sore, salah satu pasien di RSJ Solo itu melarikan diri dan menceburkan diri atau terjun ke Sungai Bengawan Solo yang tidak jauh dari rumah sakit. Oke. Kejadiannya sendiri itu berlangsung jam berapa dan kondisinya lagi apa sehingga Iya. pasien bisa keluar dari rumah sakit, Tara? Kalau dari keterangan dari pihak rumah sakitnya sendiri, memang saat itu atau sore hari memang sedang ada kegiatan kemandirian di rumah sakit tersebut, di mana pasien itu bisa bebas melakukan aktivitasnya. Beberapa kalau dari keterangan pihak rumah sakit, ada beberapa pasien itu yang memang sedang karaoke, memang aktivitasnya tuh memang kemandirian gitu, Edo dan Pocut. Oke. Terus saat itu juga sebenarnya memang ada 2 perawat di dalam bangsal RSJ-nya di bangsal Kresna kalau tidak salah. Namun pada saat itu salah satu perawat itu sedang menerima atau konsultasi terkait pasien baru yang ada di sana. Namun beberapa waktu kemudian pasien yang berinisial F asal Sragen ini melarikan diri keluar dari rumah sakit jiwa. Terus dari pasiennya ini sendiri sempat dikejar oleh 2 perawat dan 3 oleh satpam, di mana 2 satpam dari rumah sakit jiwa sendiri dan 1 satpam dari salah satu waterpark di daerah yang tidak jauh dari rumah sakit jiwa. Namun saat pengejaran itu pasien yang masih usianya 16 tahun ini melakukan pemberontakan, sedangkan beberapa perawat dan satpam ini juga kewalahan hingga akhirnya melompat pagar ke depan di depan Summerland atau waterpark ini hingga menceburkan diri ke Sungai Bengawan Solo. Seperti itu. Oke, nah kalau dari RSJ ke Sungai Bengawan Solo ini kira-kira berapa kilometer atau berapa meter gitu Mbak? Sebenarnya nggak sampai kilometer sih ya Pocut. Tepat di berbatasan depan langsung RS. ya? Bener-bener Iya, deket betul banget sekali. berarti? Iya sebenarnya di rumah sakit ini sendiri masih ada jalan kampung lah, lalu di depannya ada parkiran untuk Summerland, di mana ada di sebelah kanan rumah sakit ini ada seperti waterpark, mana itu tepat di parkirannya itu mengalir Sungai Bengawan Solo seperti itu. Baik. Oke, ini berarti korbannya adalah anak umur 16 tahun dengan indikasi kejiwaan, betul ya Mbak ya? Iya betul, hanya saja dari pihak rumah sakit RSJD sendiri tidak bukan terkait penyakit atau indikasi atau yang sedang dialami oleh pasien tersebut, seperti itu. Oke, nah kalau keluarga korban sendiri saat ini bagaimana Mbak? Dari informasi tim SAR tadi, keluarga korban memang sempat ikut dalam pencarian, di mana korban itu hanyut dari lokasi sampai penemuannya yang tadi pagi sekitar pukul 8, sekitar 16 km
itu ibu korban ikut mendampingi di sana. Jadi berapa lama sempat hanyut di sungai korban tersebut? Korban saat itu, korban saat itu hanyut sekitar pukul 4 hari Minggu, Edo. Dan ditemukan pada hari ini sekitar pukul 8.20. Berarti 2 harian ya? 4 sore apa 4 pagi dini hari? 4 sore ya? 4 sore. Jadi lebih dari 1 hari ya? Iya, hampir 2 hari hampir berarti. 2 hari bahkan hanyut di sungai begitu, Tara? Iya, kalau hitungan dari tim SAR sendiri sampai di hari ketiga hari ini korban ditemukan di Kabupaten Sragen yang dimana jaraknya itu hampir 16 km. Jadi sudah keluar dari sungai ya. Iya, betul sekali. Dan bagaimana kondisi korban? Ya, kondisi korban sendiri diketahui oleh tim SAR mengapung di bawah jembatan Butuh atau biasa dikenal dengan jembatan Jokowi. Seperti itu. Ini akan otopsi dulu atau langsung diserahkan ke keluarga, Mbak? Masih. Oke. Ya, setelah dievakuasi, jenazah tadi sempat dibawa ke RSJD di mana keluarga korban juga sudah ikut ke sana. Korban juga sudah, dari informasi dari pihak rumah sakit sendiri, korban juga sudah disucikan atau dimandikan, lalu dibawa pulang ke Sragen, Berlawang. Ini berarti bisa dikatakan penyebabnya adalah tenggelam begitu, Mbak? Tenggelam ya? Ya, yang cukup menarik ini Edo dan Pocut, di mana saat pukul 4 itu pintu memang tidak dikunci oleh pihak rumah sakit karena mereka menyatakan bahwa saat ini tidak ada yang namanya dikunci untuk pintunya karena mereka tidak ingin membuat stigma pasien-pasien itu seperti di penjara seperti itu. Yang saya ingat, gue pernah berkunjung ke rumah sakit jiwa saat itu. Memang ada kategori pasien yang memang dibiarkan bebas di area rumah sakit. Ada juga yang memang di dalam ruangan begitu ya, dikunci di dalam ruangan. Jadi mungkin pasien ini nggak tahu deh ya, lagi main-main juga, ada waktu untuk bermain dan tiba-tiba keluar begitu ya tanpa ada pengawalan yang ketat saat itu begitu ya. Lalu kemudian bagaimana respons dari rumah sakit jiwa tempat lokasi pasien dirawat saat itu? Saat ini bagaimana responsnya, Tara? Ya, kalau dari respon dari rumah sakit jiwa sendiri memang mereka akan melakukan evaluasi baik untuk keperawatannya, untuk pengamanannya ke depan akan seperti apa. Tapi belum ada tindak lanjut dari rumah sakit jiwa sendiri untuk Edo dan Pocut terkait kasus tersebut. Oke, nah kalau misalkan dari pihak kepolisian apakah akan ada penyelidikan lanjutan? Dari pihak kepolisian sendiri memang dari Detik Jateng belum sampai ke sana ya Pocut, karena memang jenazah baru ditemukan tadi. Namun dari pihak RSJD sendiri memang kemarin telah menyerahkan semua ke pihak kepolisian seperti itu. Oke. Tapi ada tuntutankah dari keluarga ke rumah sakit? Sampai saat ini kita belum bisa mengkonfirmasi dari pihak keluarga yang dimana memang masih berada di Kabupaten Sragen dan masih ikut pencarian. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Tara Wahyu, reporter Detik Jateng melaporkan langsung dari Solo. Sehat selalu Tara, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Edo, Pocut. Dadah. Ya, sangat disayangkan. Sebenarnya yang disayangkan adalah umurnya masih 16 tahun juga. Gitu loh. Dan kita juga jadinya nggak bisa tahu kenapa penyebabnya. Karena penyebab kan indikatornya banyak banget. Ya kan? Betul, banyak banget loh. Bisa jadi memang ya pasien yang namanya juga orang dalam gangguan jiwa. Betul. Bisa jadi karena panik kemudian dia lari dan ya we never know what happens in life. Dia udah jatuh ke sungai juga. Mungkin rumah sakit juga itu tadi kata Tara bahwa rumah sakit tidak melakukan pengawasan yang cukup ketat karena pengen membuat pasien-pasien yang ada di situ juga cukup ini ya diterima dengan baik gitu. Betul. Tapi ada satu artikel nih, jadi pasien RSJ Solo sempat tanya tata cara sholat sebelum kabur lalu nyebur ke sungai. Gitu. Jadi sebenarnya ternyata tadi ini juga lupa mempertanyakan berarti ada komunikasi sebelum itu terjadi. Ya kan gitu. Atau ada kejadian apa sebelum beliau
lari kabur gitu dari rumah sakit. But anyway, kita turut berduka cita tentunya untuk kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan semoga nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi. Ini juga jadi evaluasi juga buat rumah sakit jiwa yang mungkin lokasinya berbatasan langsung dengan area yang cukup rawan gitu, kayak sungai kayak gini. Betul, iya. Nah, kita lanjut. Masih banyak soalnya berita yang bisa dibacain hari ini. Salah satunya, apa yang trending? Yang menarik adalah SMPN 39 Surabaya uji coba tidur siang di sekolah. Ini menarik karena biasanya yang gue dengar adalah SD atau TK yang tidur siang di sekolah. Benar ada tuh. Ini SMP tuh ibaratnya udah preteen, bahkan udah teen, bukan sih preteen atau teen ya? Udah teenager kan. Yang apakah kita butuh tidur siang? Berarti kita juga butuh, betul kan? Karena kita juga masih teenagers. Kita preteen bahkan. Makasih ya. Lebih ke Pretend. Jadi SMPN 39 Surabaya menggelar uji coba program tidur siang untuk siswa di sekolah. Program ini bertujuan agar siswa lebih fokus belajar tanpa mengantuk di kelas. Akun Instagram resmi SMPN 39 Surabaya menjadi sorotan setelah membagikan video program tidur siang untuk siswa. Ih, lucu banget. Gitu. Ada videonya nggak, guys? Kenapa anak SMP butuh bobo siang, wrong answer only? Karena pengen nonton Kabutaku sore-sore. Karena malamnya begadang push rank. Bisa, karena malamnya begadang mau live TikTok biar dapat gift banyak. Soalnya ekonomi lagi susah. Wah, itu baik tuh, bagus itu. Tapi jujur ya, sebenarnya ada juga tuh fotonya. Oh itu, pakai guling, siang. bawa guling dan juga bantal masing-masing ya. Karena jadi dalam video tersebut para siswa tampak tidur di lantai kelas dengan alas tikar dan mereka terlihat sangat antusias dan membawa bantal atau boneka masing-masing untuk tidur siang. Wow. Gitu. Jadi para siswa laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Enggak, kalau misalkan saya zaman dulu nih, misalkan SMP nih, bawa boneka ke sekolahan, saya dicengin zaman dulu. Walaupun perempuan kan gak salah dong, perempuan bawa. Tetap dicengin sama temen yang perempuan juga kebetulan. Oh gitu. Mereka sudah dewasa. Ini lo kelas berapa yang bawa? Enggak, kayaknya gue dari SD. kelas 1 SMP. Udah ya, gede. Iya SMP nggak ada sih yang bawa. Iya kan. Di kelas gue juga nggak ada sih yang bawa. Tapi ini mungkin gitu. Karena ada tujuannya kan buat Betul, tidur. untuk menemani tidur kan. Biasanya nggak bisa tidur kalau nggak ada boneka ini. Gitu kan. Ada lagi gue. Tapi sekarang udah nggak. Boneka gue tebak bonekanya beruang. Nggak lagi. Bukan Winnie the Pooh. Bukan lagi. Bukan. Nggak akan ketebak. Boneka apa ya? Upin Ipin belum ada zaman lu ya? Apa sih? Belum ada sih, ya. Bonekanya? Tahu ini nggak Mushu? Mushu? Misha, tahu ya. Misha. Enak ini loh si siapa Disney yang naga-naga. Mulan. Oh iya tahu. Oh bonekanya itu, naganya. Iya. Gue nggak bisa, itu sampai nangis loh. Kalau diumpetin gue bener-bener menangis yang kayak nggak mau makan. Yang kayak gitu. Yang waktu suara lo kayak gini ya. udah gue menyesal loh. Udah yuk. Yuk. Lanjut lagi baca beritanya. Betul. Jadi ini udah, tapi gue penasaran lo pas SMA ketiduran nggak? Kalau misalkan belajar di kelas, soalnya gue juga suka ketiduran. Seingat gue kayaknya nggak pernah deh ketiduran di dalam kelas waktu SMA. Betul. Ya di only room yang ada AC-nya di sekolah gua adalah ruangan komputer, lab komputer. Demi apa sih, Dok? Nah, selebihnya itu enggak ada AC-nya. Lo pakai kipas angin? Kipas doang. Kalau sekarang kan semua sekolah kayaknya udah pakai AC kan. Sampai jam berapa lo sekolahnya zaman dulu? Siang lah. Siang, sore tuh lanjut jam lagi 4. Ada pelajaran tambahan gitu-gitu. Jam 4 gak? Jam 3, jam 4 ya. Bisa. Okay. Kalau SMP SMA ya. Tapi kayaknya gue gak pernah sampai tidur deh di sekolah. Mungkin karena anak zaman sekarang tuh jarang gerak Cut. Jadi kayak banyak gula di dalamnya sehingga kalau udah makan jadi ngantuk. Gitu kali. Mari kita coba tanya. Sukanya tuh depan handphone doang kan. Kalau anak zaman dulu kan gak ada handphone, dia pasti gerak kesana kemari kan. Sosialisasi, ketemuannya sana. Ada apa nih gitu misalnya. Gue gak anak zaman dulu berarti. Soalnya gue udah bel, keluar duduk begini. Udah bawa handphone.
Oh SMP udah bawa handphone tapi udah bawa handphone. Apa ya handphone gue zaman dulu pas SMP belum ding, SMA lah. Masih. Oh SMA udah, SMP udah ding, udah ada yang berwarna tapi belum ada Android. Yang begini. Belum ada Android. 88310. Iya. 8310. SMA tuh baru ada BB. Ya kan? SMP tapi udah. SMP. Masa sih? Enggak. Seangkatan. But anyway, uji coba tidur siang di sekolah ini menarik juga sih. Yes. Cuma ya jangan sampai malah banyak mudaratnya gitu. Memang benar-benar berguna untuk aktivitas siswa di sekolah. Apakah nanti belajarnya jadi lebih fokus, daripada makin pintar orang-orangnya. Tapi boleh lah untuk dicoba. Bagus gitu. juga. Oke, dan kita mau ngebacain satu berita, yaitu korban tewas bencana longsor di Pekalongan jadi 17 orang. Gitu. Jadi longsor di Petungkiono, Pekalongan tewaskan 17 orang, warga berteduh ikut tersapu. Coba kita buka dulu. Kita tuh mau terhubung sama reporter tapi ada kendala sinyal dan lain-lain, jadi kita masih belum terhubung. Tapi jika udah bisa terhubung kita langsung ya bisa. Boleh. Jadi memang ini karena memang cuaca sedang ekstrim ya. Yes. Bahkan di Amerika Serikat aja pelantikan sampai harus di dalam karena cuaca tuh lagi dingin-dinginnya, cuacanya lagi ekstrim. Di Indonesia juga termasuk. Sampai ada longsor nih di Petungkriono, Pekalongan yang menyebabkan korban tewas hingga 17 orang hingga saat ini. Ya. Jadi kejadian longsor ini adalah dampak hujan intensitas tinggi sejak kemarin sore. Jadi awal kejadian itu ada 4 korban. Nah, tadi malam nambah menjadi 17 orang. Nah, sejumlah warga juga dilaporkan hilang dalam peristiwa tersebut. Namun diduga masih ada korban hilang lain yang belum dilaporkan. Ya, banjir bandang dan juga longsornya sendiri menimpa sejumlah wilayah di Pekalongan, Detikers, di Kecamatan Petungkriono, tepatnya di Desa Kasimpar. Itu ada longsor sejak Senin maghrib atau jam 6 sore akibat hujan lebat. Jembatan di sana juga sempat terputus sampai tidak bisa dilewati gitu. Sedangkan di Desa Kayu Puring itu ada juga banjir bandang dari Sungai Welo dan berdampak ke wilayah kecamatan bawahnya, yaitu Kecamatan Doro, Karanganyar, Karangdadap, Kedunguni dan Wonopringgo. Betul. Mungkin ini sekaligus juga buat alarm ya buat kita. Ini kan mau long weekend, pasti banyak orang yang berlibur keluar kota. Betul. Mestinya. Jadi mungkin buat teman-teman yang berlibur di akhir pekan ini dipantau kemana akan libur itu, bagaimana kondisinya. Kalau misalnya daerahnya rawan terjadi bencana alam, mungkin avoid dulu deh. Betul. Nggak cuman yang di daerah juga, di sini juga karena hujan lagi deres banget dan angin kencang banget. Hati-hati yang berkendara, yang jalan kaki karena takutnya ada pohon, kabel listrik. Itu juga harus hati-hati gitu. Jadi intinya di musim hujan yang lagi kadang hujan kadang panas tapi hujannya lebat sekali ini yang bikin sakit kepala tiba-tiba ini. Betul, kita baiknya lebih waspada gitu. Sama minum vitamin lah karena kesehatan juga penting. Minum vitamin juga penting tuh Detikers, cuaca lagi kayak gini. Iya. Dan kita juga pengen say goodbye buat Coach Shin Taeyong yang katanya pada akhir pekan ini akan segera meninggalkan Indonesia, Detikers. Pantesan sampai saat ini masih pada kesana kemari tuh Coach Shin ya. Kemarin sempat ke Menko Pangan bahkan. Iya. Tos-tosan dulu Pak sebelum jalan. Iya sih, tapi ke Menko Pangan nih. Siapa tahu. Iya, mungkin diundang ya. Mungkin Pak Zulkifli Hasan juga senang sama Coach STY. Jadi katanya pelatih 54 tahun ini akan benar-benar pulang ke Korea Selatan dalam waktu dekat. Dan Coach Shin kabarnya akan pulang pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 dengan pesawat Korean Air. Lengkap sekali ya, mungkin buat para fansnya Coach STY yang mau mengantarkan Coach Shin langsung ke bandara nanti bisa ditungguin nih, katanya pesawatnya Korean Air di jam 21.50 waktu Indonesia Barat. Opa. Kalau I love you apa bahasa Sarangeo.
Sarange opa. Sarange opa. Opa, mau kayak gitu di bandara opa. Doa. Nggak mau diulang dong. Ulang dong. Nggak bisa, Dok. Kayak mochi ya. Kalau berdua mau. Yuk berdua yuk. Ya udah. Sarange opa. Gitu ya. Iya. Sarange opa. Gitu dong, kebersamaan tadi dia gitu gak sih? Iya, gue gini tapi gak pakai suara. But anyway, terima kasih Coach Sintayong udah mau melatih timnas dalam 5 tahun terakhir. Dan juga ini ada berita menggembirakan juga nih buat para pecinta sepak bola Indonesia. Karena kabarnya ini akan ada pemain Indonesia yang bakal tampil segera di Bundesliga. Ada Kevin Dix. Keren. Yang kabarnya segera merapat ke Borussia Mönchengladbach. Dan transfernya ini akan membuat seorang Kevin Dix menjadi pemain Indonesia pertama gak sih guys yang tampil di Bundesliga? Pertama kah? Ya, pertama. The first. Mahal Bang Kevin. Mahal banget Bang Kevin. Klub lo keren lagi, Mönchengladbach. Dan ini katanya detail transfernya sudah diselesaikan, tinggal diselesaikan untuk ke Mönchengladbach dan tinggal menjalani proses tes medis, medical test dan tinggal sign kontrak deh yang akan rampung kabarnya pekan ini. Mönchengladbach sendiri saat ini berada di peringkat 11 klasemen Liga Jerman. Ya masih lebih bagus lah ya daripada Wolfsburg. Seru nih kalau ngomong ini kita panggilin Afif. Iya. Jadi panjang bisa ya kan? Iya benar. Gitu. Enggak ding, Wolfsburg di atas ding, yang di bawahnya Mönchengladbach tuh sekarang Union Berlin, Hoffenheim, Bochum. Oh iya. Klub gedenya di atas ini. Tapi tetap oke loh, sukses keren loh. Kevin Dix, Bangga aku tuh sama kamu Mas. Siapa tahu abis main di Bundesliga bisa bawa Miroslav Klose ke Indonesia. Oh bisa, siapa tahu. Udah pensiun ya. Loh kan dibawa aja. Ah ya bisa. Kan dibawa doang Bapak ngomongnya. Iya, doang ya. Oke guys. Guys, kita mau dengar suara Pocet lagi, kita mau break dulu ya. Tetap di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Bye. Cari-cari tanda. Yeay, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita udah masuk ke Sunset Talk yang hari ini kita akan membahas apa Pak Edo? 100 hari. Kita ngomongin 100 hari itu kayak nadanya sendu hari. Ya. Iya. 100 hari kerja Pak Prabowo dan juga Mas Gibran memimpin Indonesia sebagai kepala negara. Betul. Karena kemarin kita udah bahas dari sisi ekonomi, kali ini kita diminta untuk bahas dari sisi pendidikan. Dan kita udah punya orang yang akan menganalisis, menimbang, mengkalkulasi semuanya secara detail dan mendalam. Ada Mbak Hani dari Detik Edu di sini. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Welcome back. Ini gimana perasaannya ketika diminta untuk mengkalkulasi kinerja 100 hari? Ya bahasanya mengkalkulasi, padahal ya cuma kita merangkum dari berita-berita Detik Edu yang selama ini. Ya. Udah bisa belum sih Pak dinilai dalam 100 hari kinerja di bidang pendidikan? Sudah mulai ada sih pergerakannya bisa gitu. Ya, terutama di Mendikdasmen ya, Pak Mukti kemarin ada beberapa hal yang sepertinya akan berubah. Gitu. Contoh kemarin PPDB zonasi akan dihilangkan. Tidak ada lagi kata zonasi seperti itu, tapi berarti kata itu mulai lain. per Juni nanti. Per tahun ajaran baru nanti. Iya, per tahun ajaran baru. Jadi mungkin apakah konsepnya yang dihilangkan ataukah cuma ganti istilah aja gitu. Tapi tapi yang ditawarkan adalah konsepnya misalnya SD 90% kuota untuk zonasi. Gitu. SMP mungkin 30-40% zonasi dan SMA balik ke rayonisasi. Yang diusulkan ya. Gitu. Nah, nanti apakah yang disetujui? Bagaimana kebijakan yang akhirnya ditempuh? Yang nanti lihat lagi ya. Sepertinya. Besok akan diflorkan untuk pilihan pemerintah di DPR atau di istana mungkin ya. Oke. Pak Muti sudah ngomong sih. Nah, berarti untuk sejauh ini kira-kira kebijakan-kebijakan baru apa yang ada di sektor pendidikan nih, Mbak? Ya itu tadi sistem PPDB, kemudian ujian nasional.
UN, ujian akan dihilangkan. Kata ujian akan dihilangkan. Kata ujiannya. Iya, jadi challenge. Atau jangan-jangan balik ke evaluasi belajar gitu kali ya. Eptanas. Bisa jadi. Wow, jadul tapi katanya kita Gen Z nggak tahu. Tapi kata ujian itu akan dihilangkan dalam UN itu. Maksudnya dihilangkan tuh berarti nggak pakai ujian lagi atau kata ujiannya tidak, kata ujiannya akan diganti. Tapi mungkin konsepnya ya masih tetap konsepnya ada sama, judulnya beda. Tetap akan ada tes. Tetap akan ada tes, tapi apakah itu akan memengaruhi kenaikan atau enggak itu? Ada apa lagi nih Mbak? Abis itu? Ada apa lagi ya? Kalau di Pak Mukti itu sih sama sertifikasi guru ya. Nah, kemarin yang naik 500.000 ternyata untuk untuk guru yang PPK itu udah disetujuin. Kenaikan semu itu ya. Tapi walaupun ya kita nggak bisa bilang semu juga sih karena ada kenaikan memang cuma tidak semewah atau bukan semewah, tidak sebanyak apa yang diharapkan oleh teman-teman guru yang lain ya Mbak. Iya. Mungkin juga karena budgetnya untuk makan bergizi gratis. Terserap ke situ juga. Betul, ya kan? Semuanya untuk MBG ya. Iya, MBG. Dari mana-mana disedot. Nah ini soal MBG juga masuk gak sih ke apa ya? Enggak ya? Masuk gak sih ke pendidikan? Dia sih kalau kata Pak Muti hanya jadi mitra. Oh mitra jatuhnya. Mitra. Bekerja sama kayak program yang juga ikut dikelola sama Kemendas, Kemendikdas itu tidak termasuk ya? Jadi ya mitra aja gitu. Jadi untuk menyalurkan MBG itu kan gitu. Walaupun sebenarnya kita lihat ya di media sosial banyak yang ada yang protes, ada yang bersyukur, macam-macam ya reaksinya gitu. Macam-macam. Itu di sektor Mendikdasmen ya. Kalau di Kemendikti belum yang paling dekat sih kenaikan tukin dosen. Itu masih akan kan? Masih jadi sudah disetujui 2,5 triliun. Oh sudah. Saya udah baca tadi di situ. Oh sudah disetujui akhirnya ya. 2,5 triliun untuk tukin dosen ya. Cuma implementasi belum masih disetujui. Belum. Jadi udah diketok sama Kemenkyu udah menyetujui. Approvalnya udah ada. Kemudian wacananya juga akan Pak Mendikti juga akan moratorium Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri. Jadi nggak ada penambahan fakultas kedokteran baru ya? Jadi waktu ditanya, waktu di Edu wawancara, yang dibutuhkan kan dokternya, bukan fakultas kedokterannya. Kita udah oversupply maksudnya berarti untuk fakultas kedokterannya kan? Bukan oversupply sih, dokternya sih masih defisit ya. Dokternya defisit. Tapi kalau fakultas kedokteran tuh juga tidak segampang itu membukanya. Itu kan ada kualitas-kualitas yang harus diperhatikan. Apakah ada hubungannya sama kemarin kasus-kasus dokter? Dokter apa sih koas ya yang kemarin sempat heboh itu? Enggak sih. Maksudnya terkait dengan mungkin pengawasan pengawasan dan kualitasnya. Gitu ya. Itu aja yang sudah terawasi masih seperti itu kan. Apalagi kalau dibuka itu sih alasannya Pak Mendikti. Jadi nambah kuota aja di fakultas-fakultas kedokteran yang di dekat daerah 3T, bukan nambah fakultas kedokterannya gitu. I see. Karena ada indikasi untuk kampus-kampus itu buka fakultas kedokteran untuk mencari uang. Oke, tendensinya ke sana ya. It's all about the money. Bisa gitu. Jadi belum ada yang bisa, maksudnya kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pun pada akhirnya belum bisa dinilai ya. Karena memang baru akan dilaksanakan atau memang baru saja dilaksanakan sehingga belum bisa dilihat hasilnya sebenarnya gimana. Satu lagi dari Kemendikti itu mengadakan sekolah unggulan. Gimana tuh? Unggulan SMA Garuda. Gitu. Nah, aneh kan kenapa itu berada di bawah Kemendikti bukan di Kemendikdasmen. Kemarin waktu itu Wamen Stella bilangnya karena banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan STEM. Jadi mereka ingin mengumpulkan krem de la kremnya, the gifted persen. Jadi untuk yang 1% yang paling pintar itu nanti akan dikumpulkan di situ, dididik gitu kan. Itu kapan mulai? Sudah mulai. Mulai pembangunannya sudah ada di 4 provinsi kalau nggak salah. Di NTT, di mana ya saya lupa. Di IKN ada 4 untuk yang. IKN juga. Iya. Jadi ada 40
SMA unggulan Garuda direncanakan. Kemudian 20 itu dibangun baru. Dari situ udah dibangun 4, sedang dibangun 4. Kemudian 20 lagi akan ditingkatkan dari sekolah yang sudah ada. Oh, jadi yang existing juga akan ditingkatkan menjadi sekolah unggulan tadi. Namanya apa Pak? Sekolah unggulan Garuda? SMA unggulan Garuda. SMA unggulan Garuda. Jadi akan ada 20 yang baru, 20 tapi yang saat ini baru 4 yang akan dibangun dan 20 lainnya itu yang existing akan ditingkatkan levelnya begitu ya. Nah, tapi sudah ketahuan lokasinya di mana aja tuh? Salah satunya ada Taruna Nusantara sama Pradita Dirgantara di Boyolali. Salah beberapanya ya. Kalau Tarnus itu juga tadinya di bawah Dikti langsung? Sebenarnya Tarnus tuh di bawahnya ada bawah Dikti dan Kemenhan sih, punya Kemenhan sebenarnya. Nah kalau kayak gitu gimana ketika dia jadi? Nah itu dia untuk teknisnya nanti koordinasinya bagaimana gitu. Oke, masih to be continue ya kalau yang ini. Nah ini sekarang kita ngomongin yang nggak to be continue. Boleh nggak? Kan lagi banyak banget nih viral konten tentang siswa yang nggak bisa berhitung. Oh iya benar. Ya kan, ini tuh lebih ke apakah bapak-bapak kita ingin merubah metode yang sudah ada atau apakah ada rencana yang lainnya. Karena kalau misalkan anak-anak tuh biasanya umur itu tuh berapa? konten doang apa yang beneran begitu sih, Mbak? Tapi sebenarnya banyak deh. Zaman dulu pas gue punya anak masih kelas 1 SD, nih kalau boleh sedikit cerita ya. Itu ada yang belum bisa baca sama belum bisa berhitung. Itu tuh ada. Tapi di konten-konten itu tuh yang udah SMP, SMA ditanyain 1 jam berapa detik juga nggak tahu. Pengetahuan umum ya? Iya, pengetahuan umum juga termasuk, atau matematika dasar tuh juga pada nggak tahu tuh kayak is that only for the sake of content atau memang based on actual event gitu. Atau ada yang kalau dari luar apa namanya bukan Cambridge. Satu lagi Oxford. Iya bukan. Kalau anak TK apa nama metodenya, metode belajarnya Mbak? Anak TK internasional. Kumon. Enggak, kenapa arahnya ke sana. Ada gitu yang jadi benar-benar anaknya itu, misalkan anaknya suka banget sains. Jadi sains yang banyak. Ya, itulah apa namanya? Apa ya? Iya itu. Apa sih? Kenapa emang? Ya mungkin ngaruh dari situ. Jadi yang lainnya yang lainnya nggak terlalu difokuskan. Tapi gitu. namanya juga dasar harusnya bisa dikuasai juga dong ya, Mbak? Iya. Oh iya, menyambung ya pertanyaan Pojot mau jawab. Pak Mendikdasmen akan menggelar wajib belajar, program wajib belajar 13 tahun. Itu dari PAUD hitungnya. Kalau 12 tahun kan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Bukan D1 ya? Bukan. Dari PAUD. Nah, dari PAUD ini akan diajari matematika. Gitu. Nah, ini kayaknya concernnya Presiden Prabowo ini emang STEM sih. Iya ini ya apa namanya hitung-hitungan ya. Iya, jadi eksakta gitu ya. Jadi bukan karena bukan yang berat-berat tapi nanti diajarkan sambil bermain. I see. Gitu. Pokoknya dimulainya harus dari PAUD ya. Iya. PAUD sekarang emang nggak diajarin matematika. Kalau yang sebelumnya itu hanya bermain gitu loh yang pure. Tapi mungkin ada yang ngajarin matematika tapi mungkin belum seragam ya, nggak ada kurikulumnya juga ya. Jadi nanti wajib semua anak harus ikut PAUD dulu. Iya. Kalau mau masuk SD nggak ada PAUD atau TK nggak ada PAUD-nya nggak boleh gitu. Apa gimana? Itu nggak tahu ya teknisnya cuman wajib belajar 13 tahunnya dari PAUD dan itu ada pelajaran matematika udah diajarin di situ. Wajib belajar 13 tahun itu akan dimulai sejak kapan Mbak nanti? Ini masih dalam persiapan sih, belum diresmikan gitu. Tapi sudah Pak Mendikdasmen sudah keluar-keluar di mana-mana gitu Pak. Bahwa akan ada wajar 13 tahun dan PAUD-PAUD akan dibangun di desa-desa kerjasama dengan Kemendes. Iya. Karena PAUD juga sekarang kan, kalau dulu kan PAUD tuh dimulai dari kota ya. Perkembangannya baru akhirnya ke daerah dan segala macam. Tapi mungkin kalau memang ada kewajiban nanti, namanya juga wajib ya dan ada payung hukumnya, berarti harusnya juga disediakan tuh infrastrukturnya. PAUD-nya memang harus ada gitu, jangan cuma aturan doang gitu. Betul.
By the way udah dapet Montessori. Oh iya. Dari tadi apa Montessori namanya. Itu yang saya cari dari tadi, makanya saya begini kayak apa ya, namanya agak-agak Montessori. Keriting sih emang Iya kan. Jadi dia itu fokus di bidang yang digemari yang anaknya expert di bidang itu kan, Mbak, berarti kalau Montessori. Oh, Montessori. Sorry, aku kurang ini. Nah, setahu saya sebagai ibu-ibu ya. Setahu saya sebagai ibu-ibu dia tuh lebih fokus ke apa yang anaknya suka dan jago gitu. Oh, jadi yang lainnya bakat tetap dan harus minat belajar. Betul, yang lainnya Sesuai tetap dengan harus bakat dan belajar. minat. Cuman kalau anak ini suka matematika, misalkan kalau anak biasa rata nih semua pelajarannya. Kalau Montessori tuh oke, dia suka banget matematika, jadi setiap hari kita akan ada belajarnya matematika aja 3 jam matematika. Gitu. Itu SD, SMP? Itu semuanya dari TK, SD, SMP. Oh, dari TK udah ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan di Sistemnya sini, kalau nggak salah nih, ini boleh ada tickers kalau misalkan nanti ada yang lebih Koreksi, tahu, boleh dikoreksi. Cuma nanti dia kuliahnya harus keluar. Karena kalau kuliah di sini kan sulit. Iya, karena kita beda mostly kurikulum harus juga bisa anyway. semuanya kan. Nah, itulah fungsinya Gitu. SMA Garuda. Nanti akan dipersiapkan untuk penerima beasiswa untuk ke luar negeri gitu. Mereka akan disiapkan di situ. Tapi gue nggak yakin yang di konten itu dia menggunakan kurikulum Montessori itu sih. Betul. Jadi Begitu. kalau memang itu bukan konten belaka alias beneran terjadi, kayak miris gak sih anak Iya. SMP nggak tahu Iya, iya. 1 jam tuh berapa detik gitu. Iya, Kayak iya. ditanya 6 kali 6 salah cuy. Iya, itu agak parah sih. Ada kontennya dan makanya itu tuh konten doang apa based on actual event? Nah, itu dia. Sudah ada temuan gak sih dari Belum Kementerian ada temuan. Pendidikan? Tapi soal memang sejak COVID yang semuanya belajar di rumah dan nggak boleh ke sekolah, itu memang diakui ada learning loss. Gitu. Jadi ada gap kayak ketinggalan sih memang gitu, karena COVID itu diakui sama Kemen. Oke. I see. Ada learning loss pembelajaran gitu. Mungkin kalau sekolah dari rumah kan orang tuanya juga kerja dari rumah ya. Jadi kan tidak susah untuk berperan sebagai jadi guru loh. Pada saat itu kita. Kalau misalkan kayak yang sebelah bapaknya lagi begini, ibunya lagi begini, anaknya lagi begini. Kita kan juga sibuk sendiri ya. Iya, itu kayak gini ya. Kadang-kadang kita ngerjain bahkan. Iya. Biar cepet aja. Kadang-kadang suka gitu. Biar aman ya. Mungkin Biar gapnya lah aman. di situ. Bisa jadi. Bisa Itu yang jadi punya kan. laptop, yang nggak punya Benar itu dia. makin. Benar. Jadi actually kind of make sense. Cuman setahun gitu 2 ya. tahun, Dok. Untuk di rumah ajanya. Iya, 2 tahun ya? 2 tahun 2 kok. tahunan. 2 tahunan, 2 tahunan, iya. Lumayan 2 sih 2 tahun, tahun. 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. kali 356 hari gitu. Atau mungkin katakanlah 300 hari. 600 hari belajar yang istilahnya kualitasnya berkurang Iya, gitu iya. ya. Lumayan sih ya. Iya. Jadi memang bisa jadi itu benar karena ada learning loss gitu. Lalu gimana cara untuk mengejar ketertinggalan Iya, di iya, learning itu loss itu dari pemerintah? Ada upaya nggak? Upaya apa yang strateginya? Kalau kemarin tuh untuk yang lalu sih pelatihan guru seperti itu. Karena memang Merdeka Belajar ini memang agak lost gitu sih. Maksudnya dibebaskan untuk Namanya juga merdeka ya. Iya, merdeka. Maksudnya belajar sesuai dengan minatnya. Kalau di era Prabowo kayaknya benar-benar agak ambis gitu loh. Ambis yang STEM gitu. Mulai dari SMA, kemudian dari PAUD, terus sampai nanti LPDP pun menterinya itu akan Mendikti Satrio akan mengatakan bahwa ini akan difokuskan nanti untuk yang STEM. I see. Gitu. I see. Kalau untuk Betapa anak ambisiusnya kan? Iya, ambisius Iya. banget sih untuk STEM itu. Mungkin makanya juga sekaligus makan bergizi gratis biar Iya. jago ngitung-ngitung. Betul. Garis besarnya STEM gitu. Biar Iya, pada iya, jadi iya. menteri keuangan semuanya orang-orang. Yilit ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ada yang satu yang menarik banget adalah nih beneran gak sih akan libur pada saat Libur sebulan. Sebulan loh. Iya, Apakah di itu ada baru. hal yang baik sebenarnya setelah dikaji? Bukan libur sih, ya libur di rumah pembelajaran belajar jarak di jauh, rumah belajar di berarti rumah kan? dari 27 sampai 5 Maret ya, awal Ramadan gitu. Tapi kan kalau kita anak sekolah PJJ ya udahlah tidur aja, Iya. terus tuh belajar apalah yang baca-baca apa gitu kan. Maksudnya tidak terlalu dituntut. Nah, masuk sekolahnya 6 sampai 25 Maret. Habis itu libur lagi. Tapi
Masih sebatas wacana juga kan itu. Sudah keluar surat edarannya. Sudah keluar surat edarannya. Sudah. Berarti sudah kemarin rapat dengan DPR tuh sudah dilangsungkan hari ini akhirnya ya. Sudah baca Detik Edu dong. Nah itu dia. Tuh, kita tadi lagi sibuk sama Trump semua Mbak. Jadi kayak fokusnya kita ke pelantikan Trump nih hari ini. Gitu. Itu satu yang kita missing out, ternyata sudah keluar surat edarannya nih guys. Pembelajaran buat selama Ramadan 27 itu sampai 5 Maret ya di rumah sih. Ya libur lah ya kalau belajar di rumah tuh. Belajar di rumah. Segitu doang nggak jadi sebulan berarti ya? Akhirnya kayaknya jalan tengah ya yang diambil ya. Jadi kayak kemarin Pak Muti bilang paruh-paruh. Separuh. Jadi ada yang awal ada yang akhir atau gimana? Atau cuma awal doang? Jadi awal itu 27 sampai 5 itu belajar di rumah istilahnya. Iya belajar. Nggak mau dibilang libur ya. Belajar di rumah. Memang istilah di SE-nya belajar di rumah PJJ. Belajar jarak jauh. Kemudian di sekolah 6 sampai 25 Maret. 6 sampai 20 hari ya. 3 mingguan ya, berapa? Berarti habis 25 itu 25 ikut cuti bersama lebaran. Sampai habis lebaran ya. Masuk lagi tanggal 9. I see. Lama juga sih, tapi untung masuk sekolah aman. Itu dia yang bikin deg-degan, jangan libur. Tapi paling enggak di awal lumayan lah ya. Di awal lumayan. Bisa adaptasi dulu, orang tuanya juga kan yang nganterin sekolah gitu-gitu. Tapi itu berarti tetap ada belajar online, Mbak? Nanti ya, di awal itu diserahkan kepada sekolahnya. Kebijakan sekolah berarti ya. Jadi bahasanya itu belajar mandiri di lingkungan keluarga dan tugas terstruktur dari sekolah. Oh, bahasanya seperti itu. Soalnya kemarin iya. kita ngobrol sama Ketua Komisi 10 katanya kemungkinan ya ibadah yang diperbanyak gitu ketika di rumah nggak ada. Ya, nah itu kan diserahkan kepada keluarga. Betul. Bisa dibilang libur ya? Libur ya? Libur. Kalau misalkan dia yang tidak merayakan jatuhnya dia libur kalau disuruh beribadah. Benar sih. Lebih ke sana kan? Yang non-muslim berarti libur dong ya. Yang non-muslim libur. Yang nggak disuruh bawa catatan ke masjid kan? Nah itu dia. Masa suruh dengerin juga tuh si tanda tangan sama Pak Ustadznya? Kan nggak boleh dong kayak gitu. Nggak dong. Oke. Tapi gaji tenaga pengajar full kan tetap dibayarnya? Nggak ada yang Iya dong, plus THR kan? Plus THR karena Ramadan. Aduh, iya. Lebaran. Iya. Jadi belum bisa udah atau dari Mbak Hani ada nilai nggak untuk apanya nih? Kinerja 100 hari di bidang pendidikan? Enggak, saya nggak mau menilai karena pendidikan itu jangka panjang. Bener sih. Kita nggak bisa menilai hanya dari 3 bulan dapat apa gitu kan. Iya. Sama sedikit dong kemarin yang rame-rame soal Pak Menteri. Itu pada akhirnya gimana sih konklusinya, kan udah berdamai akhirnya katanya? Iya, sudah berdamai mereka. Sudah berdamai. Jadi versinya Pak Menteri sih ada yang tidak nyaman untuk dilakukan mutasi gitu. Tapi versinya yang ASN-nya ada kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu loh. Nah sebenarnya miskomunikasi gitu. Jadi mereka akhirnya sudah damai kemarin malam. Soal video-video yang beredar dan juga ada rekaman suara itu benar nggak, Mbak? Pak Menteri bilang tidak benar. Tidak benar? Oke. Begitu. Tapi sudah berkegiatan normal lagi ya di kementerian. Iya, sudah berkegiatan normal lagi. Pendidikan tinggi ya. Iya. Jadi kan memang ada 2 direktorat jenderal baru. Iya. Gitu. Nomenklatur baru ya. Iya, nomenklatur baru. Nah, ini untuk mengisinya katanya harus mutasi, promosi dan lain sebagainya dan itu biasa katanya untuk organisasi, tapi mungkin ada gesekan-gesekan. Tapi jadinya yang bersangkutan apakah beneran dimutasi atau tetap di Kemendikti? Tetap akhirnya. Iya. Oke. Tetap di Kemendikti. Berarti sudah berdamai nih ya. Sudah berdamai. Tidak ada lagi nih yang ini ya. Kalau ngeliat spanduknya ngeri sih, ngeliat bacaan di spanduknya. Betul. Tapi ya kalau memang sudah berdamai ya mudah-mudahan ya kita fokus lagi untuk bisa membangun pendidikan kita ya. Betul. PR-nya banyak banget soalnya. Betul, PR-nya banyak sekali. PR-nya masih banyak ya. Jadi nggak dikasih skor? Nggak dikasih apa? Skor. Aku tidak mau ngasih nilai. Dari kemarin nggak ada yang mau kasih skor. Nggak mau. Pada takut ngasih skor. Bapak deh silakan mulai. Kalau saya kan tidak bertupoksi atas itu. Sebagai netizen, masyarakat. Kita anonim aja. Takut juga. Harusnya kemarin Mas Mice kita minta skor ya. Oh, dia kan berani ya. Dia berani sih harusnya iya. Kita telepon lagi besok kita undang boleh nggak?
Anyway, terima kasih banyak Mbak Hani sudah mau mampir lagi ke Detik Sore. Terima kasih Mbak. Banyak insight baru tadi termasuk soal surat edaran ya. Ternyata liburnya di awal dan di akhir. Betul. Kalau itu mah lebih ke sama biasanya gak sih? Enggak. Iya kok. Emang yang sebelumnya juga di gitu awal kan? libur dulu. Sebelumnya Cuma nggak libur selama di ini deh awal kayaknya. sama libur di akhir kan? Kayaknya sama Seminggu sama pertama ya. Sama. Pak Menteri sih bilangnya sama ya. Sama, Oh, Pak Menteri sama. udah bilang sama. Oke, Pak baiklah. Menterinya bilangnya sama sih. Pak, Bapak anaknya udah SD. Belum. Zigot pun belum. Kita pamit dulu guys. Terima kasih sudah nonton Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini. Besok akan hadir lagi Detik Sore tentunya di jam yang sama. Di mana lagi kalau bukan di detik.com. Waktunya Pocut Kameral pamit. Eduardo Simorangkir, bener kan? Pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.